Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa. Saya salah satu pengurus Pita Tosca. Buat teman-teman yang baru gabung dan belum tahu Pita Tosca itu apa? Pita Tosca itu adalah salah satu komunitas pejuang tiroid atau support group untuk pasien tiroid di Indonesia. Dan isinya itu nggak hanya untuk beberapa pasien doang gitu, tapi untuk semua pasien gangguan tiroid, termasuk kanker tiroid, hipotiroid, hipertiroid, dan autoimun tiroid gitu, seperti Graves atau Hashimoto. Suara saya jelas ya? Uh, nah, buat teman-teman yang belum tahu kegiatan Pita Tosca itu apa, biasanya kita ngadain seminar offline gitu di beberapa kota, tapi berhubung karena sekarang lagi pandemi, jadi kita nggak bisa seminar offline kayak gitu, dan akhirnya kita bikin live chat ini gitu. Nah, tema malam ini adalah tentang apa itu ablasi tiroid atau terapi nuklir. Buat teman-teman yang masih penasaran apa sih itu azan. Buat teman-teman yang masih penasaran apa sih itu terapi nuklir itu adalah salah satu terapi atau pengobatan untuk pasien kanker tiroid dan hipertiroid, dan itu terapi yang cukup efektif untuk pasien kanker tiroid dan hipertiroid gitu. Tapi masih banyak teman-teman yang masih untuk diablasi gitu. Soalnya karena udah kaget dengan dengar judulnya itu terapi nuklir, pakai nuklir gitu, dikira terapinya bakal dibom gitu kan. Nah, sekarang daripada kita penasaran, kita undang langsung aja dokternya. Sebelumnya saya bacain dulu ya. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Ian Yudhistiro. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis nuklir di salah satu rumah sakit di Jakarta, tepatnya di MRCCC Siloam Semanggi. Dan beliau juga merupakan dokter pendamping Pita Tosca, kesayangan teman-teman di Pita Tosca. Beliau juga udah dapat S3-nya kemarin beberapa tahun lalu di Jepang gitu. Kita undang langsung tariannya ya, biar kita bisa masuk ke materi. Selamat Halo, datang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nisa? Alhamdulillah kabarnya sebaik. Dokter apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Apa kabar teman-teman Pita Tosca nih, pejuang tiroid? Udah lama kita nggak kumpul-kumpul silaturahmi ya. Iya dokter, pertama kali live chat sama dokter itu waktu pertama kali Pita Tosca ngadain live chat, waktu masih ketemuan, belum kayak gini gitu, belum kayak live chat dua akun gini. Iya, ingat saya waktu itu di Perpustakaan Nasional ya, kalau nggak salah ya, Oh iya, tahun lalu iya ya, dok. Itu pertama sama Bu kali Astri. Pita Tosca ngadain. Iya, itu pertama kali Pita Tosca ngadain ini live chat. Dan itu tuh semenjak itu antusiasnya banyak banget dok yang pengen yang pengen tahu tentang materi tiroid tanpa harus uh, kemana-mana gitu dok, seminar. Berhubung sekarang pandemi kan dok. Iya, ya Alhamdulillah kalau antusiasnya baik ya dari teman-teman Pita Tosca. Tapi berarti Iya, memang Pita Tosca nih apa istilahnya bisa memprediksi ya. Kan kita waktu itu belum zaman pandemi kan? iya dok. Oke. Jadi gini, Oh gitu ya. pertama kita akan Hmm? mendapatkan materi dari Dokter Ian dulu selama sekitar 10 menit. Setelah itu Udah nanti oke ya. kita lanjut tanya jawab ya, Iya, Dok. ini Dokter istri Ian saya juga dipersilakan ikut mantau nih, menjelaskan ikut apa nonton itu juga. tentang kedokteran nuklir dan Iya, terapi katanya mau ablasi banget nih. untuk pengobatan penyakit Ya udah tiroid, nggak apa-apa, yang termasuk penting kanker tiroid suaranya dan ya. hipertiroid gitu. Terima Nanti kasih mungkin dokter, lama-lama jadi lancar. dipersilakan. Bagus ya, bagus ya. Ya udah. Oke deh, mudah-mudahan lancar nanti ke Ya, depannya ya. Kita mulai aja lah kali ya kalau memang audionya bagus. Ya.
Oh iya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Anissa. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas dan tidak ada gangguan koneksi ya selama saya menyampaikan materinya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pita Tosca sudah mengundang saya malam ini untuk kita bersilaturahmi dan mereview kembali buat teman-teman Pita Tosca uh, mengenai apa itu terapi radiotiroablasi ya. Mungkin ada sebagian teman-teman di sini yang sudah pernah, tapi mungkin ada juga yang belum pernah mengikuti talkshow atau Iya, acara-acara di halo dok. kedokteran nuklir. Ya, oke. Jadi hari Jelas ini dok. saya akan bicara mengenai terapi radiotiroablasi. Iya, Apa sih itu terapi radiotiroablasi? Ya, kalau iya kalau dok. kita dengar namanya radiotiroablasi itu kan berasal dari kata radiasi, tiroid, dan ablasi. Jadi eh, terapi ablasi kelenjar tiroid dengan menggunakan radiasi. Apa itu ablasi? Ablasi itu adalah pembersihan. Jadi membersihkan sisa-sisa kelenjar tiroid atau sel tiroid fungsional dengan menggunakan obat radioaktif yang biasanya kita sebut obat yodium radioaktif ya. Nah, terapi radiotiroablasi ini bisa digunakan untuk penyakit tiroid yang jinak maupun yang ganas. Yang jinak itu halo? Ya, oke, suara saya jelas ya. Kalau nggak jelas bisa diketik di chat atau di apa. Jadi saya nggak ini nggak ya oke ya lanjut ya. Jadi radio ablasi itu bisa untuk terapi penyakit tiroid yang jinak maupun yang ganas. Kalau yang jinak itu contohnya yang penyakit hipertiroid atau Graves disease. Ya, kalau yang ganas itu yang kanker tiroid berdiferensiasi baik. Contohnya yang jenisnya papiler atau folikuler. Ya, lalu obat yodium radioaktif itu apa sih? Ya, kalau teman-teman yang udah pernah menjalani ablasi mungkin eh, apa pertama kali mendengar kata radioaktif itu yang terbayang mungkin agak ngeri ya. Mungkin takut akan dibom atau takut di apa-apain gitu ya. Padahal sebenarnya obat radioaktif itu dia bentuknya hanya cairan garam ya, cairan garam. Ada beberapa rumah sakit yang dimasukkan ke dalam kapsul, ada juga yang dalam bentuk cairan. Nah, dia itu senyawa garam sebenarnya. Hanya saja dia memancarkan uh, sinar radiasi atau energi radiasi ya yang dapat ditangkap oleh kamera gamma atau untuk scanning dan juga dia bisa merusak sel DNA yang ada di dalam sel tiroid Mm-mm. ya. Si yodium radioaktif Hmm. ini dia hanya spesifik ditangkap oleh sel tiroid dan sedikit sekali ditangkap oleh sel normal lainnya. Jadi dia hanya merusak atau membunuh si sel-sel tiroid itu aja. Dia tidak merusak atau sedikit sekali merusak sel-sel normal lainnya selain sel tiroid. Oke, sekarang bagaimana sih yodium radioaktif ini bekerja? Pertama, si obat yodium radioaktif ini diminum oleh pasien. Bapak Ibu sekalian akan minum obat radioaktif ini dan dia akan masuk ke dalam saluran cerna dan diserap di dalam lambung. Ya, proses penyerapan di dalam lambung ini cukup lama, kurang lebih sekitar 24 sampai 72 jam. Nah, makanya efek samping yang paling sering dikeluhkan oleh pasien pertama kali dia terapi radiotiroablasi adalah mah atau mual dan bahkan ada beberapa yang sampai muntah karena dia mengiritasi lambung karena penyerapannya itu memang ada di lambung ya. Setelah diserap di dalam Ya. tubuh dia akan masuk ke dalam aliran darah si yodium radioaktif ini dan dia spesifik tadi yang saya sudah sebutkan hanya khusus ditangkap oleh si sel tiroid karena yodium itu adalah bahan baku sel tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Jadi si sel tiroid ini yang paling banyak menangkap yodium radioaktifnya. Oke. Nah, terus tadi yang saya udah bilang, sinar radiasi yang dipancarkan oleh yodium radioaktif itu bisa merusak sel DNA yang ada di dalam sel sehingga Mm-mm. menyebabkan kematian sel. Ya, selain itu juga dia ada sinar gamanya. Sinar gamma itu Mm-mm. maksudnya dia bisa ditangkap oleh kamera gamma sehingga eh,
Ya. teman-teman yang sudah menjalani ablasi setelah diizinkan pulang pasti akan disuruh whole body scan karena sekalian bisa merekam si iodium radioaktif itu dia lari kemana aja, ditangkap di mana aja, ya. Mm-mm. Itu kenapa setelah terapi biasanya kita lakukan whole body scan. Nah, pasien apa aja yang bisa diberikan? Tadi yang saya bilang, penyakit tiroid itu bisa diobati dengan radioterapi ablasi. Contohnya penyakit tiroid yang jinak seperti penyakit Graves' disease atau hipertiroid atau penyakit kanker tiroid. Nah, tapi terapi radioterapi ablasi ini tidak boleh Mm-mm. diberikan pada ibu hamil dan juga yang sedang menyusui. Kenapa? Karena nanti dia bisa Betul. mengganggu pertumbuhan si sel janinnya atau bayinya, Mm-mm. ya. Sehingga tidak boleh diberikan pada Gitu. pasien-pasien yang hamil atau menyusui. Kira-kira itu aja sih. Oh iya, efek samping ya. Biasanya ini pertanyaan yang paling sering dari teman-teman. Efek sampingnya apa sih terapi radioterapi ablasi itu? Nah, pertama yang paling sering dikeluhkan sama pasien itu adalah yang tadi saya bilang, mual, bahkan ada yang pengen muntah. Nah, itu normal karena tadi saya bilang penyerapan Mm-mm. si radioaktif ini dia ada di lambung. Jadi yang punya sakit mah itu bisa kumat, dan yang nggak punya sakit mah sebelumnya itu bisa jadi punya sakit mah gitu. Jadi makanya biasanya dokter Mm-mm. nuklir itu akan menyiapkan obat anti mual sebelum diberikan iodium radioaktif untuk pasiennya supaya dia nggak muntah. Dan buat yang pasien yang kanker tiroid ya, kalau bisa itu jangan sampai muntah selama 24 jam pertama. Kenapa? Kalau Mm. sampai muntah sayang obatnya keluar semua ya. Jadi terapinya gagal dan harus diulang lagi. Itu efek samping yang pertama. Ya, lalu efek samping yang kedua itu biasanya apa? Obatnya itu kan Mm. semua terkumpul di daerah kelenjar tiroid. Jadi pasien itu akan merasakan sensasi atau perasaan lehernya itu terasa berat karena kelenjar tiroid kita kan ada di leher ya. Jadi obatnya semua ngumpul di daerah leher. Jadi pasien itu merasa Mm. sampai nggak bisa nelen atau sulit menelan atau yang berat itu sampai sulit bernafas. Tapi itu jarang sih. Kita sarankan pasien banyak minum, Mm. itu biasanya hilang sendiri. Kalau semakin berat kita kasih obat anti radang ya karena itu normal, itu berarti obatnya sedang Mm. bekerja di daerah leher ya. Lalu efek samping yang ketiga paling sering dikeluhkan oleh pasien juga ludahnya kering ya. Pasien itu kita suka sarankan sebelum ablasi itu biasanya selama dirawat isolasi atau setelah minum obat radioaktif itu pasien kita minta ngemut permen atau minum minuman yang asam supaya merangsang ludahnya tetap produksi dan tidak kering gitu ya. Dan yang terakhir yang paling banyak dikeluhkan sama pasien juga itu biasanya terjadinya lambat. Biasanya paling sering itu dikeluhkan 2 minggu setelah pasien ablasi. Itu lidahnya itu Mm. katanya suka nggak bisa merasakan makanan atau kadang-kadang ada yang bilang kok rasanya Ya. seperti logam gitu ya. Nah itu itu normal, artinya itu memang efek samping dari ablasinya. Nanti biasanya akan hilang sendiri dan nggak akan bertambah berat. Ya, biasanya 2 minggu, 4 minggu dia akan hilang sendiri. Ya, jadi efek sampingnya relatif ringan dan aman. Ya, nggak sampai yang bagaimana-gimana gitu, nggak sampai yang harus dirawat lagi gara-gara efek samping nggak. Ya, kecuali dosis akumulasi total obat radioaktif yang sudah diberikan itu jumlahnya mencapai lebih dari Gitu. 1000 milikuri. Ya, setiap kali pemberian dosis radioterapi ablasi itu kan ada dosisnya ya, berkisar antara yang rendah itu yang untuk penyakit hipertiroid atau Graves' disease itu biasanya rendah di antara 10 sampai 20 milikuri. Itu nggak akan ada efek samping yang berat. Tapi kalau yang untuk kanker tiroid itu kan ada yang sampai dosisnya tinggi tuh, antara 30 sampai 250 milikuri. Nah, itu total akumulasi dosisnya itu kalau mencapai 1000 milikuri, nah itu hati-hati karena bisa menyebabkan keganasan atau kanker yang lainnya, terutama yang paling sering itu kanker darah, ya. Jadi hati-hati kita harus mempertimbangkan kalau total dosis iodium radioaktif yang sudah kita terima lebih dari 1000 milikuri, itu kita harus sampaikan ke pasien bahwa Ya. akan ada risiko terjadi kanker yang lain, ya, terutama kanker darah. Itu yang paling berat.
Ya, tapi itu jarang sih sampai gitu. Apalagi ya? Oh ya, prosedurnya ya untuk persiapan persiapan terapi radioterapi ablasi ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Pasien hanya dimintakan puasa supaya lambungnya kosong agar penyerapan di lambungnya bisa maksimal. Jadi perutnya harus kosong. Jadi puasa antara 6 sampai 8 jam. Dan juga harus diet rendah yodium paling nggak 2 minggu sebelumnya. Kenapa? Karena yodium yang dari makanan itu bisa berkompetisi dengan yodium radioaktif yang kita kasih. Jadi kita kondisikan badan pasien itu supaya yodium yang ada dari makanan di dalam tubuh pasien itu rendah. Jadi harus harus pantang beberapa makanan yang mengandung banyak yodium. Contohnya garam, seafood, sayuran tuh brokoli, kembang kol gitu ya. Terus apalagi ya, permen yang rasa mint-mint, mentol-mentol gitu ya, itu juga dibatasi dulu. Lalu yang suka pakai minyak angin itu dikurangin dulu karena ada dia mengandung yodium juga. Lalu kalau misalkan kita lagi batuk, sebaiknya kalau untuk mau ada persiapan ablasi, obat batuknya jangan yang obat batuk sirup dulu, pakai yang tablet dulu atau yang kapsul dulu. Ya, karena obat batuk sirup itu ada kandungan yodiumnya juga cukup tinggi, jadi harus dipantang. Kira-kira itu sih persiapannya. Oh ya, kalau yang untuk kanker tiroid, kita butuh kadar TSH yang tinggi. Ya, kadar TSH tinggi itu bisa dicapai oleh dua cara atau metode. Yang pertama atau yang paling sering dilakukan oleh teman-teman itu adalah dengan stop obat tiroid, levotiroxin ya, selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu. Sebenarnya bukan berapa lama kita harus stop obat levotiroxinnya, tapi tak ada target TSH-nya. TSH-nya harus paling tidak 5 kali nilai normal. Nilai batas atas nilai normal, yaitu 25. Jadi harus di atas gitu nilai dari 25. awal tentang radionuklir. Itu baru bisa dilakukan terapi radiotiroablasi. Ya, atau dengan metode kedua adalah dengan suntik TSH buatan. Ya, rekombinan human TSH namanya. gitu. Cuman harganya Kita lumayan mulai mahal. Di pertanyaan ya, Indonesia Dok. sudah Ini ada, sudah bisa, cuman pertanyaan ya pertama ini dari lumayan lah harganya ya. Mbak Kalau Esti. nggak ada asuransi, berat Untuk juga WBS tuh untuk kan pasien. penggunaan Jadi paling sering sih memang di sama stop untuk ablasi itu kan obat hormon menggunakan tiroidnya, NaL levotiroxinnya. 131 Kalau dan untuk PC radiotiroablasi yang 99 untuk fat hipertiroid Bernard atau Graves' fat disease itu gitu. nggak perlu Itulah yang jadi apa apakah stop. Oh ya, nuklir yang stop obat obat nuklir kita PTU atau menggunakan untuk neomerkazol terapi selama ablasi dan kurang untuk lebih 5 WBS sampai itu 7 hari. sama atau berbeda ya, Dok? Itu aja. Apalagi? Ya, kayaknya udah cukup ya. 10 menit, 10 menit lebih ya. Mm. Iya, kayaknya udah selesai. Oke. Ya udah, boleh kalau mau kita diskusi, Anissa sampai teman-teman puas, silakan, Nah, monggo. gitu. Ya. Hmm. Mm. Nah, ya bagus banget nih pertanyaannya nih. Ini sebenarnya pertanyaan buat dokter nih. Ya enggak, gini, ada yang namanya thyroid scan, ya. Jadi harus dibedakan. Ada yang namanya thyroid scan, ada yang namanya whole body scan. Oke, thyroid scan itu menggunakan obat radioaktifnya TC pertenectat tadi. Kalau Anissa bacanya apa tadi? Ya, itu dengan menggunakan obat TC. Obat TC itu disuntik dia, bukan diminum. Ya, dan nanti scanningnya cuma di daerah leher aja. Ya, dia hanya fokus di daerah leher, kelenjar tiroid. Ya, biasanya kita lakukan thyroid scan itu untuk menilai seberapa tinggi fungsi kelenjar tiroid. Ya, makanya pada pasien-pasien hipertiroid atau hipotiroid itu kita perlu menilai fungsi kelenjar tiroidnya dengan thyroid scan. Ya, thyroid scan tidak bisa dilakukan seluruh tubuh, jadi hanya fokus di leher. Atau kadang-kadang juga kita lakukan thyroid scan itu pada pasien kanker tiroid yang sudah
dilakukan operasi tiroidektomi total atau tiroidektomi sebagian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat seberapa banyak sih sisa jaringan tiroid yang ada di lapang operasinya, di bekas operasinya itu. Kalau misalkan masih banyak, lanjut lakukan terapi radiotiroablasi, tapi kalau sudah bersih, biasanya akan diobservasi saja. Gunakan TC pertenectat. Kalau yang whole body scan, itu obatnya yodium 131 atau yodium radioaktif. Ya, itu memang ada dua jenis whole body scan itu. Pertama, whole body scan yang tujuannya diagnostik, yang hanya untuk melihat sisa jaringan tiroid dan penyebarannya. Kedua, whole body scan pasca terapi atau setelah terapi. Ya, berbedanya apa? Dosisnya. Ya, dosisnya. Jadi kalau yang dosis yang diagnostik, yang whole body scan diagnostik, itu biasanya dosisnya tidak lebih dari 10 milikuri. Jadi pasien tidak perlu diisolasi. Ya, pasien bisa rawat jalan. Ya, itu hanya untuk kontrol, untuk melihat seberapa ini sih masih ada sisa apa enggak sih, atau ada penyebaran di tempat lain apa enggak sih. Biasanya untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan tiroglobulin. Kalau tiroglobulinnya positif, nah, atau negatif, itu kita perlu konfirmasi dengan whole body scan ini. Benar nggak dia positif, benar nggak dia negatif. Nah, itu uh, pemeriksaannya ya. Jadi ada dua pemeriksaan kalau untuk kontrol pasien kanker tiroid. Pertama gitu. dengan pemeriksaan Bisa, tiroglobulin, ada dua juga tiroglobulinnya, ada yang antigen, ada yang pusing. antibody. Kedua Pusing dengan whole untuk body awamnya, scan Dok. diagnostik. Iya. Ya, sebenarnya ada satu lagi USG leher. Ya, ada Nah, tiga. Dok. Tiga ini yang dilakukan rutin pada pasien kanker tiroid untuk Iya. follow up atau kontrol atau monitoring, Iya, betul, pengawasan. Dok. Ya, tapi kalau yang whole body scan pasca terapi yang kedua tadi, yaitu dilakukan setelah terapi radiotiroablasi. Iya, Setelah diberikan nah, kita dosis lanjut yodium untuk radioaktif dosis banyak, tinggi. Dok, pertanyaan Batasannya ini. apa sih? Berapa sih Jadi gini, dosis Dok. rendah, dosis tinggi? Jadi ada Kalau di pertanyaannya Indonesia dari batasannya Mbak itu Ani. 30 Nah, beliau milikuri. ini Ya, pasien kanker 30. tiroid Jadi di atas papiler, 30 kita sebut tapi dosis tinggi. beliau tidak Di bawah disarankan 30 kita untuk sebut terapi dosis rendah. ablasi. Nah, itu Ya, kenapa, Dok? terapi itu Tidak kita disarankan sebut untuk terapi terapi kalau ablasi. dosisnya di atas 30 milikuri. Kalau di bawah 30 milikuri kita sebut whole body scan diagnostik. Gitu, Nisa. Kira-kira bisa dipahami nggak penjelasan saya? Atau tambah pusing? Atau tambah pusing? Pusing ya? Oh gitu. Ya, ya, Bang. Nanti kalau kalau kurang jelas, ini aja baca di buku kita aja tuh. Kan kita punya buku tuh, Tatoska tuh. Nah, itu saya udah bikin bahasanya sesederhana mungkin sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Ada lagi nggak, Nisa? Monggo, monggo, silakan. Oke, ya baik. Nah, memang untuk yang tipe papiler ini dia termasuk yang diferensiasi baik ya, artinya sifatnya masih baik. Sifatnya masih baik itu artinya apa? Dia tumbuhnya masih lambat, slow growing. Jadi kita masih bisa mengobati sesuai dengan protokol yang ada atau panduan yang ada. Nah, memang tidak semua pasien kanker tiroid itu harus diablasi. Kita lihat, kita nilai dulu tingkat risikonya. Jadi setelah operasi, itu biasanya dokter bedah itu bisa menilai. Ini tumornya ini, kankernya ini termasuk yang resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi. Ya, dinilainya berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran tumornya, terus apakah dia sudah ada infiltrasi atau nempel-nempel di kapsul kelenjar tiroidnya, atau dia sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening di sekitar kelenjar tiroid, atau apakah apa ya jenisnya itu, kalau papiler dia masih masuk yang low risk. Tapi kalau jenisnya selain papiler atau folikuler, contohnya kayak tall cell, columnar cell, Harter Kalau cell, Dok, itu dia jelas termasuk nggak, Dok? yang high risk. Nah, Dokter setelah katanya, operasi itu baru bisa dinilai.
Iya, Jadi ini dokter kata bedahnya temen nanti akan menilai dulu saya apakah bisa pasien ini jelas dengar, tapi termasuk kata low risk teman-teman saya atau bukan high dokter, risk. jadi Kalau low risk itu rekamannya pilihannya delay ada gitu dua, dok, yang dari mau dokter Ian tuh. diablasi atau tidak. Iya, Jadi nanti pasien yang milih. Kalau mau diablasi pun itu iya. dosisnya Jadi tidak akan diberikan dikiranya dalam saya, dosis tinggi. Pasti ya dosisnya coba diberikan diulang dalam lagi dok. dosis rendah. Iya dok. Ya, jadi pasien tidak perlu diisolasi, bisa rawat jalan. Ya, jadi begitu kira-kira mungkin Bu Astri ya atau siapa yang bertanya. Tadi itu termasuk ke dalam golongan yang resiko rendah. Jadi tidak dilakukan terapi radiotiroablasi setelah operasi. Itu juga nggak salah. Yang penting adalah pemantauannya setelah operasi. Halo? Iya, iya. Aku jawab jelas nggak? Jawaban saya tadi bisa didengar nggak? Oh gitu. Oh gitu. Iya, 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 iya. Gimana ya? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi aja ya. Iya. Iya, oke. Singkat aja. Jadi, kenapa nggak dia lakukan ablasi setelah operasi? Karena Hmm, hmm, hmm. mungkin dokter bedah eh, ibu itu menilai bahwa ibu termasuk ke dalam golongan resiko yang rendah. Karena setelah operasi itu bisa dinilai oleh dokter bedah apakah tumornya ibu ini termasuk tumor yang resiko rendah atau tinggi. Menilainya dari mana? Dari ukuran tumor, dari apakah Oke sudah dok. ada perlengketan ke jaringan Enggak, sekitar enggak. tiroid, lalu sudah ada penyebaran Iya di dok, kelenjar getah jelas bening atau banget. di tempat Iya, lain. jadi Lalu jenis selnya, mm, apakah dia selain lanjut. papiler Nah, folikuler itu dia termasuk ke dalam golongan ini golongan yang pertanyaannya risiko bentar. tinggi. Contohnya tau Untuk sel, columnar pertanyaan cell atau heart selanjutnya, cell. bentar ya dok. Ya, jadi Kita kasih apa jeda dulu, soalnya seperti, tergantung dari penilaian dokter bedahnya gitu. oh Ya, gitu. menjawab nggak ya kira-kira? Tapi Kita kalau dia sama-sama termasuk ke dibagi dalam dua dok. golongan Nah resiko jadi dok, tinggi kan atau tadi resiko dokter sedang, itu harus jadi dilakukan apa kan ablasi. awalnya Ya, jadi nggak tadi katanya yang setelah pertanyaan operasi sebelumnya itu harus manajer ablasi. ya untuk Tapi pernah kalau yang tahu kan. resiko rendah, Nah, dia tidak kalau perlu untuk ablasi. Bisa target dilakukan amannya ablasi, tapi ablasinya dosis untuk rendah, tiroglobulin, ya. Jadi nggak perlu tiroglobulin, dilakukan antitiroglobulin itu isolasi gimana? radiasi, bisa rawat jalan, ya. Iya, iya setelah Oke, ablasi. udah menjawab ya Nisa. Kalau nggak diulang lagi aja, teman-teman supaya bisa dengar. Jelas tuh, katanya jelas. Mm-mm. Iya, katanya jelas. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Iya. Ya, mohon maaf kalau kalau koneksinya nggak bagus ya. Ini soalnya tergantung arah angin kayaknya nih. Saya lagi di Ciwidey, daerah Bandung. Oke, oke. Ya, lanjut. Setelah ablasi, maksudnya. Mm-mm. Oh ya, oke. Ya, kalau yang namanya udah diangkat atau total operasinya total tiroidektomi, seluruh kelenjar tiroid diangkat dan sudah dilakukan ablasi, harapannya itu baik itu dokter bedahnya maupun dokter nuklirnya berharap tidak ada sama sekali sel tiroid yang memproduksi protein tiroglobulin. Artinya apa? Artinya target tiroglobulin itu adalah nol gitu. Jadi apa kalau ditanya berapa sih dok target tiroglobulin yang bagus buat pasien kanker tiroid? Gitu. Ya, yang bagus itu nol, di bawah Iya dok, satu gitu, 0, jelas. berapa gitu. Syukur-syukur si apa alat di laboratorium nggak Ada bisa dok, tapi mendeteksi kayaknya harus tiroglobulinnya. saya jeda Jadi deh. kurang Soalnya dari 0, kata berapa teman-teman itu yang saya bagus, ya. Dan pada ngeduluin saat dokter Ian gitu TSH-nya tinggi rekamannya. diperiksanya. Bentar ya dok. Jadi yang bagus itu pada saat stop Iya. eutirax. Ya, tapi ada beberapa pasien kan, dok saya nggak mau stop Eutirax dok, karena kalau stop Eutirax apa Coba. levotiroxin, sorry saya nyebut merek. Kalau saya stop Iya, levotiroxin saya itu nanti ngerti lemes dok. badan Nah, saya eh, nggak
kita saya lanjut banyak deh kali keluhan ya. lah, begini, Dok, begini, begitu. Nah, boleh nah ini ada periksa pertanyaan lagi. tiroglobulin pada saat konsumsi Ini ada pertanyaan levotiroxin. lagi Nah, kalau itu dari targetnya harus di eh, bawah Mbak Endah 0,1, harus Nurlita, lebih rendah 31 lagi, tahun ya. dari Jakarta. Jadi kalau pada Beliau saat ini stop didiagnosa levotiroxin, targetnya di kanker bawah 1, papiler tapi varian kalau folikuler. pada saat konsumsi Jadi levotiroxin di sedangkan bawah kan varian 0,1. folikuler itu biasanya Kira-kira begitu. lebih ini ya Menjawab dok, nggak ya? lebih Mudah-mudahan menjawab apa ya. namanya tuh, lebih bukan ganas sih Ya, istilahnya, lebih ada lebih lagi? agresif. Nah, lebih agresif, tapi dokter onkologinya itu nggak menyarankan untuk ablasi. Gitu ya. Aduh, maaf ya, saya Iya, ini Allah. mungkin dari sayanya ya koneksinya ya yang nggak bagus ya. Tadi udah coba pakai Telkomsel, bagus sebenarnya ya. Iya, ada itu sampai situ dulu untuk mm-mm. Boleh. Yuk. Mm-mm. Iya, oke. Agresif. Iya, oke. Ya, ya, baik. Halo, Nisa? Ya, ya, oke. Udah, itu aja ya. Ada lagi pertanyaannya nggak? Sampai situ dulu. Ya, itu tadi. Jadi, memang betul. Papiler varian folikuler itu dia sifatnya memang lebih agresif. Tapi yang mana dulu ya? Kalau dia ukurannya kecil di bawah 1 senti dan dia hanya ada di dalam si jaringan tiroidnya, dia tidak tidak berusaha keluar atau dia menginfiltrasi, mendesak keluar kapsul si kelenjar tiroid itu kan ada kapsul pembungkusnya tuh. Nah, kalau dia ukurannya kecil dan hanya di dalam tiroid, belum sampai merusak si kapsulnya, itu memang tidak perlu ablasi karena termasuk ke dalam golongan yang kurang agresif, ya, risiko rendah yang tadi saya bilang. Ya, kecuali sudah ada penyebaran di kelenjar getah beningnya atau di tempat lain, ya, dan atau sudah merusak si kapsul kelenjar tiroid, nah itu perlu ablasi. Nah, mungkin dokter bedah Bu Endah ya, itu waktu itu menemukan tumornya masih bagus tanda kutip, artinya masih kecil ukurannya dan belum ada penyebaran di kelenjar getah bening, belum merusak kapsulnya, jadi memang nggak perlu ablasi kalau yang seperti itu. Kalau ibu mau, ibu merasa, dok saya supaya aman, saya mau tetap ablasi, itu bisa diberikan dosis rendah ablasinya, yang 30 milikuri itu. Kalau 30 milikuri, ibu bisa rawat jalan, nggak perlu diisolasi. Bisa, itu Iya dok, dikembalikan ke pasien. Karena begini, menjawab dok. ada perbedaan Iya. eh, Nah tingkat kekambuhan, walaupun tidak bermakna. ini saya harus Ya, gimana ya pasien dok? yang Ini dilakukan saya harus ablasi gimana dosis rendah bicaranya? pada pasien-pasien risiko Bentar, rendah, kayaknya itu dilema. tingkat kekambuhannya lebih rendah, Kita lancar ya dok di ya, sini. lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak dilakukan ablasi. Ya, jadi Iya, walaupun sebenarnya tidak mempengaruhi sebentar ya dok. angka harapan hidupnya. Nah ini ada Jadi sama pertanyaan aja gitu loh, antara lanjutan yang diablasi dosis dari, rendah sama yang nggak diablasi, sebentar, itu terlewat. endpointnya ujungnya sama aja, angka harapan hidupnya. Tapi Nah kekambuhannya untuk, lebih rendah ini ada dibandingkan pertanyaan pada dari Mbak pasien yang Hera, diablasi dosis rendah, 26 tahun dari ya, Tangsel, dibandingkan yang tidak California. diablasi sama sekali. Papiler varian Nah, folikuler. yang seperti itu Nah, nanti beliau pasien yang bertanya, memutuskan apakah apakah mau jika diablasi atau kankernya sudah tidak. metastase ke Gitu, paru-paru, kira-kira. ablasi itu apakah dapat dianjurkan dengan Ya, ablasi? Mbak Nisa, menjawab nggak ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, next, berikutnya. Ya, oke. Delaynya, iya, kita sih komunikasi baik-baik saja ya.
Oke. Nah, oke. Oh iya jelas, Gitu, jelas. Dok. Kalau Nah, sudah ada kalau penyebaran ke misalnya nih, paru Dok, atau ablasi daerah lain, itu jelas kalau harus ada diablasi. Itu nggak metastasi bisa itu ditawar-tawar ada lagi. gejalanya Nggak nggak, Dok, seperti yang untuk tadi pasien risiko tersebut? rendah, low risk. Kalau Kan risiko rendah ada masih bisa metastase tawar-menawar. Dok, ke saya nggak mau paru dan diablasi. ke tulang belakang Saya gitu. Apakah cukup ada operasi aja gejalanya sama sehingga minum kita harus pakai levothyroxine, tiroid? apa hormon tiroid. Itu oke. Tapi kalau yang resiko sedang atau tinggi sudah ada penyebaran di paru-paru, atau dilakukan ablasi. Ya, tujuannya tadi ablasi itu adalah membersihkan sisa jaringan tiroid. Jadi harus dilakukan ablasi. Oke? Menjawab ya. Metastasis. Oh, ya. Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi penting untuk menilai diri sendiri apakah sudah ada tanda-tanda metastasis atau enggak ya. Sama setiap kali setiap si kanker itu menyebar atau kambuh, pasti dia akan biasanya dia akan menimbulkan gejala tergantung dari lokasi di mana dia muncul ya. Kanker tiroid itu penyebaran yang paling sering yang pertama kali dia muncul adalah di daerah kelenjar getah bening bagian leher ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kanker tiroid itu harus sesering mungkin memeriksa daerah lehernya ya. Diraba apakah ada benjolan atau tidak. Karena itu yang paling pertama kali muncul biasanya di daerah leher. Tapi kadang-kadang dia loncat, nggak langsung ke leher, nggak ke leher dulu, tapi dia langsung ke organ lain. Ya, contoh tadi yang pertanyaan sebelumnya, ke paru-paru. Paru-paru itu biasanya muncul keluhan sering batuk, lama nggak sembuh-sembuh, udah minum obat tapi kok nggak hilang, malah makin tambah parah batuknya, berdarah. Jadi muncul keluhan di paru. Dan tempat yang paling sering kedua lagi adalah di tulang, ya. Tulang Iya, itu Dok. biasanya dia Iya, ada Dok. nyeri tulang, sakit, atau Berarti emang bahkan kalau harus yang kita sudah berat sampai ke kontrol patah rutin. Jadi tulangnya, kalau ya. kecolongan Jadi keburu metastase gitu ya, Dok, ya. dia nyeri, Singkatnya sakit seperti dan itu. sekaligus patah juga. Itu tulang. Nah, Terus Dok, yang ini ketiga, yang lanjut ke paling sering lagi pertanyaan adalah otak, selanjutnya. kepala. Ini Ya, sering ada pusing, dari sakit Mbak Ade kepala, Irma, 40 tahun dari bahkan kalau Tangerang. itu bisa sampai muntah. Apakah Nah, itu kanker hati-hati. tiroid Kita harus papiler dengan curiga, varian tau jangan-jangan sel ada penyebaran. Jadi harus diperiksa. tidak efektif Nah, makanya untuk kontrol eh, rutin setiap diablasi 6 gitu. bulan Soalnya atau satu tahun sekali itu onkologinya perlu. bilang Ya, begitu supaya katanya. kita bisa mendeteksi Dia sejak varian awal namanya tau apakah sel. ada kekambuhan atau Kan lebih penyebaran di tempat agresif gitu lain. ya, Dok. Kita lihat dari tiroglobulin sama whole body scan diagnostiknya itu. Ya, supaya kita bisa mendeteksi sejak awal sehingga pengobatannya bisa lebih maksimal. Kira-kira begitu. Ya, ini saya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Ya, betul. Ya, berikutnya. Ya, ya. Oke, Tolsel. Ya. Ya, tadi yang saya udah sampaikan ya sebelumnya ya. Jadi yang jenis selnya selain papiler maupun folikuler, contohnya kayak Tolsel, columnar cell, Hartle cell,
tersebut masih menangkap iodium radioaktif yang kita kasih, itu kita masih bisa berharap terkontrol. Artinya tiroglobulinnya mencapai target yang kita harapkan. Ya, bukan berarti yang jenisnya tall cell tidak bisa diterapi radiotiroablasi, tapi ya kita mesti ingat bahwa jenis kanker tiroid tall cell ini dia sifatnya lebih agresif, ya lebih agresif dari jenis yang lain. Makanya kita harus bergerak cepat gitu loh. Penanganan tiroid itu kanker tiroid itu harus dituntaskan, ya operasi tiroidektomi total, lalu radiotiroxin, hormon tiroid gitu. Ada peningkatan tiroglobulin, kita ablasi lagi. Begitu terus, ya sampai nanti memang sudah tidak bisa menangkap iodium radioaktif lagi. Nah, ini memang yang tipe tall cell ini Iya, dokter. Pasien-pasien saya tipe tall cell itu ada yang bersih sampai bisa tiroglobulinnya di bawah target. Tapi memang ada juga yang dia bilang delay terus gitu. Tiroglobulinnya tinggi, tapi dia sudah tidak menangkap iodium radioaktif lagi. Iya, restart dari Nah, awal. yang seperti ini yang mesti kita waspadai karena resikonya berubah menjadi resiko tinggi. Ya, kalau yang seperti itu, yang tiroglobulin tinggi tapi whole body scan-nya negatif. Nah, pasien yang seperti itu biasanya kita mintakan PET scan. Kita periksa PET scan-nya, kita cari sumbernya di mana sumber yang menyebabkan tiroglobulinnya tinggi. Begitu ketemu ya kita lihat, kita nilai apakah bisa diangkat dengan jalan operasi atau kalau tidak bisa ya dengan sinar, radiasi eksternal, radioterapi. Ya, itu. Halo Nisa. Halo dokter. Gimana suara saya? Jelas belum? Suara saya jelas, Dok. Suara dokter di saya jelas. Ya, mudah-mudahan gambarnya juga jelas. Iya, gimana dong? Teman-teman jawab dong, apakah sudah jelas kali ini? Apakah kita akan nyambung saat ini? Nah, jelas. Jelas ya? Nggak tabrakan ya, saya sama dokter Yan ya? Nah, iya. Oke. Nah, kita ya, bismillah. sambung yang tadi ya, Dok. Mudah-mudahan sampai selesai ya. Bagus terus ya. Bismillah. Iya, Dok. Bismillah. Nah, Dok, lanjut yang sebelumnya nih. Tadi kan tall cell itu lebih agresif. Boleh diulang, Dok, jawabannya. Mengapa tidak disarankan untuk ablasi untuk yang varian tall cell dan untuk kanker yang sudah kanker papiler yang sudah berubah menjadi lebih agresif gitu, Dok? Iya. Oke, jadi sebenarnya bukan tidak disarankan untuk ablasi ya. Justru malah yang high risk itu kan yang tadi saya bilang, pasien-pasien dengan jenis jaringan yang high risk atau yang agresif seperti tall cell, columnar cell, Hartle cell, yaitu justru harus dilakukan ablasi karena dia masuk ke dalam golongan yang resiko tinggi. Jadi malah harus dilakukan ablasi. Tapi memang kita harus berhati-hati karena kenapa? Karena yang jenis jaringannya tall cell dan kawan-kawan tadi itu dia lebih agresif. Ya, jadi akan ada kemungkinan dia walaupun sudah diablasi dia akan masih tetap tumbuh dan bermetastasis atau menyebar di tempat yang lain. Jadi kita harus follow up secara ketat dibandingkan dengan yang jenisnya yang diferensiasi baik tadi, yang papiler maupun folikuler. Gitu. Jadi bukannya tidak disarankan untuk ablasi, justru malah harus diablasi. Harus diablasi. Ya, apalagi dia sudah menyebar. Ya, gimana Nisa? Ya. Nah, tadi kan sebelumnya nih yang nyambung sama pertanyaan sebelumnya, tadi kan untuk kanker tiroid yang istilahnya sudah dosis akumulasi tadi yang dokter ablasi yang lebih dari 1000, bagaimana kalau ternyata kankernya itu masih ada, apa sih penanganan selanjutnya gitu, Dok? Oke, ya ini bagus nih pertanyaannya. Kalau sudah mencapai 1000 milikuri tapi kankernya masih ada, bagaimana selanjutnya? Apakah masih bisa diablasi atau tidak?
Nah, ini yang menjadi dilema kita ya, sebagai dokter nuklir, kita harus mempertimbangkan risk and benefit, resiko dan manfaatnya dari terapi ablasi yang akan kita berikan. Selama, prinsipnya gini, selama eh, pemberian radiotiroablasi itu masih efektif atau masih berespon baik, dan whole body scan pasca terapinya masih menunjukkan ada penangkapan yodium radioaktif di sel kankernya, itu masih bisa diberikan, ya, masih bisa diberikan. Selama yang tadi syaratnya dua itu, dia berespon itu artinya apa? Tiroglobulinnya turun, setelah Mm-mm. diberikan ablasi, terus dicek 6 bulan kemudian tiroglobulinnya turun, artinya turun bermakna ya. Bukan cuma turun 1 atau 2 tiroglobulin, enggak, turunnya misalkan dari 1000 turun menjadi 100. Nah, itu kan bermakna apa, jauh gitu turunnya. Atau dia masih menangkap obat yodium radioaktifnya. Jadi whole body scan-nya masih positif, masih ada yang hitam-hitamnya di gambarnya itu. Itu masih boleh diberikan. Tapi ya kita harus minta persetujuan ke pasien. Kita harus jelaskan risikonya tadi, bahwa semakin besar dosisnya, semakin tinggi juga resiko terjadi keganasan kedua atau kanker kedua, ya, terutama kanker darah gitu. Mm-mm. Ya, jadi kita harus pertimbangkan risk and benefit-nya. Oh Kira-kira gitu, berarti kira-kira begitu. Berarti ya. kalau ada diusahakan ya dok ya, dengan dosis sampai 1000 itu bisa, sebelum sampai 1000 itu kankernya bisa bersih ya dok? Ya, diusahakan biasanya sih sebelum mencapai 1000 dia sudah bersih. Mm-mm. Dan Oh sudah bersih. kalaupun dia mencapai 1000, tiroglobulinnya masih tinggi, ini biasanya pengalaman ya, itu biasanya sudah tidak menangkap yodium radioaktif lagi, jadi sebenarnya sudah tidak bisa diberikan lagi. Tapi ada beberapa pasien juga yang masih menangkap walaupun dia sudah melebihi 1000 milikuri, ya, jadi masih bisa kita berikan pada pasien yang seperti itu. Baik dok, jelas Ya, sekali. Nah ini ya, ada pertanyaan selanjutnya dari ya, Mbak Ika. Dari Mbak Ika 29 tahun dari Lampung. Nah, ya. eh, apakah setelah ablasi, eh, bagi perempuan nih yang biasanya bolehkah menyusui dan hamil itu jangka waktunya setelah ablasi itu berapa lama? Oh, oke. Nah, ini juga pertanyaan sering juga nih. Ya, Iya, jadi setelah ablasi berapa lama ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu dulu, ibu-ibu bisa hamil dan menyusui, bisa punya anak lagi gitu, atau bapak-bapak mm-mm. bisa menghamili gitu ya. Setiap pasien yang saya berikan terapi ablasi, saya selalu memberikan apa, eh, wanti-wanti, bukan wanti-wanti ya, memberikan saran sebaiknya tidak hamil dulu selama 6 sampai 12 bulan setelah ablasi, ya. Kenapa? Karena pada periode 6 sampai 12 bulan itu masih ada obat radioaktifnya, walaupun energinya itu semakin hari semakin turun rendah. Dan kondisi sel pada saat kita pasien setelah ablasi itu dia masih belum recovery sepenuhnya, jadi masih belum maksimal. Jadi untuk hamil kita sarankan untuk ditunda dulu sampai sel-selnya yang ada di dalam tubuh itu recovery. Tapi meskipun saya dan teman-teman dokter nuklir sering menyarankan supaya jangan hamil atau menghamili, tapi banyak juga pasien yang laporan, dok, ternyata saya hamil lagi. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu, itu rezeki, di apa disyukuri aja, karena banyak pasien juga yang sulit hamil, apalagi pasien-pasien hipertiroid itu kan dia kesulitan hamil ya, kesulitan punya Iya. anak. Jadi kalau kita diberi rezeki sama Tuhan dengan kehamilan, ya disyukuri dan tetap jaga kesehatan, ikuti saran dokter kandungannya. Cuman yang
perlu diperhatikan adalah kadar TSH ibunya. Kalau misalkan dia tidak hamil, kan biasanya kita tekan TSH-nya itu sampai di batas bawah nilai normal. Tapi kalau lagi kondisi hamil, TSH-nya itu nggak boleh terlalu rendah, karena nanti bisa mengganggu kehamilannya. Jadi TSH-nya itu harus normal. Itu aja sih biasanya pesan saya. Dan alhamdulillah biasanya anak-anaknya yang setelah melahirkan itu nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Semuanya dalam batas normal. Alhamdulillah. Berarti itu berlaku Iya, untuk pria juga ya, Dok? iya Untuk betul pria. pasien Untuk pria. pria juga, bapak-bapaknya biasanya saya sarankan jangan menghamili ibunya dulu ya sampai paling nggak 1 tahun lah, atau kalau misalkan ini 6 bulan. Jadi ya setelah ablasi kita sarankan pakai KB dulu gitu. Baik bapaknya maupun ibunya ya pakai KB dulu. Kalau yang menyusui itu sudah pasti kita sarankan untuk berhenti menyusui, ya. Jadi sebaiknya ibu yang menyusui ya dituntaskan dulu program menyusuinya sampai selesai sesuai anjuran dokter anak kan 2 tahun ya. Selesaikan Iya, Dok. dulu program menyusuinya sampai 2 tahun, baru kita program lagi untuk ablasi. Makanya dan apa maksudnya risikonya juga kalau misalkan setelah ablasi hamil adalah program kita untuk terapi ablasi kanker tiroid ini jadi tertunda kan, yang harusnya Iya. kontrol 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, jadi mau nggak mau harus kita tunda sampai selesai, paling nggak selesai menyusui 2 tahun, baru kita Oh, program lagi. Ya, sambil kita berharap si sel tiroidnya ini, sel kankernya tetap dia tidur atau pingsan selama hamil atau menyusui ini, dia nggak kambuh lagi gitu, walaupun tetap ada risiko untuk kambuh. Jadi sebaiknya ya diikutilah saran kita, setelah ablasi sebaiknya jangan hamil atau menghamili, dan kalau menyusui ya terpaksa harus di stop dulu menyusuinya. Ya, itu baik, Nisa. Dok. Jelas sekali. Nah, Ya lanjut nih, mudah-mudahan, Dok. Masih ya, gimana? ya mudah-mudahan nggak, koneksinya nggak ini lagi ya, nggak Iya, Dok. putus nyambung, Nah, nggak delay. Oke. mm, masih masih nyambung nih sama pertanyaan sebelumnya, tapi ini dari Mas Adit, 27 tahun dari Bogor. Nah, Oke. apakah kapan selanjutnya, kapan seharusnya kita melaksanakan terapi radioaktif nuklir ini, Dok, pasca operasi tiroid? Gimana? Sorry, agak putus-putus. Nisa, bisa diulangin lagi? Kapan, ya, kapan seharusnya melaksanakan terapi radioaktif nuklir, terapi ablasi ini, misalnya pasca operasi tiroid gitu kan? Oh, Pasca operasi tiroid itu kan berapa lama setelah operasi ya, sebaiknya kapan itu ablasinya gitu, Dok? ya, oke, baik. Jadi pertanyaannya, kapan idealnya terapi radiotiroablasi dilakukan setelah operasi tiroid, gitu ya, Nisa Iya, ya? Ya, iya. yang idealnya itu setelah dokter bedahnya menilai, wah ini resikonya sedang atau resiko tinggi nih pasiennya nih, jadi harus ablasi. Atau misalkan Mm-mm. Bapak Ibu memilih, dok saya mau ablasi, kapan waktu yang tepat saya harus ablasi? Yang tepat itu adalah pada saat paling tidak 1 bulan setelah operasi. Kenapa kita harus tunggu 1 bulan? Dan selama 1 bulan itu uh, tidak mengkonsumsi obat hormon tiroid dulu, ya, karena kita berharap atau menunggu kadar TSH-nya itu naik tinggi dulu. Ya, kita perlu TSH tinggi itu tujuannya supaya obat yodium yang kita kasih itu bisa masuk ke dalam sel lebih banyak. Ya, jadi TSH yang fungsinya memasukkan si radioaktif ini, yodium radioaktif, ke dalam si sel tiroid. Kalau TSH-nya rendah, yang masuk ke dalam sel tiroid yodium radioaktifnya juga rendah, jadi kurang efektif. Jadi kita tunggu sampai TSH-nya naik. Meskipun demikian, pada ablasi pertama kadar TSH berapapun tetap kita ablasi gitu, karena seringkali sisa si jaringan tiroidnya itu masih banyak dan TSH-nya itu dia naiknya kurang kurang begitu tinggi, tapi tetap kita lakukan ablasi. Dan
kita tunggu 1 bulan itu supaya penyembuhan luka bekas operasinya itu maksimal dulu. Ya, paling nggak lukanya kering dulu lah. Perawatan lukanya udah selesai, luka bekas operasinya udah kering, baru kita lakukan ablasi. Ya, takutnya lukanya masih basah, infeksi, nanti pas ablasinya malah di ruang isolasi malah repot, nanti kita mesti ganti-ganti perban segala macam ya. Jadi paling tidak 1 bulan, paling cepat ya, paling cepat 1 bulan setelah operasi tiroid. Paling cepat 1 bulan. Iya. Paling lama gimana dok? Soalnya kan karena tadi dokter jelasin ada yang tertunda karena misalnya tiba-tiba hamil atau tiba-tiba harus menyusui, Oke. atau Ya. karena antrian di rumah sakit yang pakai BPJS gitu dok, kan biasanya harus antri gitu dok. Iya. Nah Bisa itu juga ya dilema juga ya. Kadang-kadang apa dokter bedahnya misalkan udah keburu ngasih obat hormon tiroid gitu. Nah kita kan harus stop juga ya. Paling nggak 3 sampai 4 minggu tadi. Atau yaitu tadi antrian BPJS-nya panjang, jadi nggak langsung bisa diablasi gitu karena penuh kamarnya gitu. Ya sebenarnya idealnya tadi memang 1 bulan, tapi kalau nggak bisa pun kita bisa tunda paling nggak 6 sampai 12 bulan setelah operasi dengan syarat TSH-nya itu tersupresi atau rendah. Jadi harus minum obat hormon tiroidnya yang benar. Jangan sampai obat hormon tiroidnya nggak diminum secara rutin, jadi TSH-nya tinggi terus. TSH yang tinggi itu bisa merangsang, memicu si sel tiroidnya ini tetap tumbuh dan bahkan bisa menyebar ke tempat lain. Ya, bisa kita tunda. Kenapa kita bisa tunda? Karena ya alhamdulillah ya, kita tetap harus bersyukur bahwa si sel kanker tiroid yang terutama yang tipe papiler maupun folikuler itu dia tumbuhnya lambat. Ya, slow growing tumor. Jadi kita masih bisa menunggu lah selama 6 sampai 12 bulan. Tapi jangan terlalu lama juga. Ya, karena kalau terlalu lama yang dikhawatirkan yaitu tadi dia bisa ada yang namanya disebut dediferensiasi atau berubah sifat. Walaupun angka kejadiannya kecil di bawah 5%, tapi ada resiko berubah sifat. Kalau kita nggak ablasi, kita nggak bersihkan itu sisa kanker tiroidnya, ada kemungkinan dia akan berubah sifat. Kalau sudah berubah sifat, nah itu yang repot. Dia udah nggak bisa diablasi lagi. Itu pilihannya udah tadi yang saya bilang, operasi, radioterapi eksternal, atau obat kemo oral, obat targeted. Dan itu biayanya nggak sedikit gitu. Dan efek sampingnya juga berat, nggak ringan. Jadi harus segera mungkin diablasi. Walaupun kita bisa tunggu ya, sampai 6 sampai 12 bulan. Jangan sampai terlalu lama juga. Berarti terapi nuklir atau ablasi itu benar-benar ini ya dok, terapi yang aman dibanding kemo yang biasanya untuk pasien kanker. Apalagi kan tadi dokter jelasin kalau misalnya ablasinya udah nggak efektif karena kankernya berubah sifat gitu dok, harus pakai kemo oral yang biayanya lebih mahal, mungkin efek sampingnya lebih banyak ke badan gitu. Jadi terapi nuklir itu tergolong yang efek sampingnya itu yang paling ringan ya dok untuk membersihkan kanker. Ya itu tadi saya udah sampaikan kan, efek samping yang paling sering dikeluhkan pasien apa. Itu sifatnya ringan dan sementara. Dan yang paling berat itu tadi kalau dosis akumulasinya mencapai 1000 milikuri gitu. Ya itu bisa bikin keganasan kedua. Tapi kan kita berharapnya sebelum mencapai 1000 milikuri, tiroglobulinnya udah mencapai target. Jadi nggak perlu diablasi sampai 1000 milikuri. Ya kan? Dan perlu diingat ya, ablasi itu, terapi ablasi itu bukan kemo. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut efek sampingnya akan sama seperti kemo, kayak kulitnya hitam, rambutnya rontok, badannya kurus, mual, muntah terus tiap hari gitu. Nggak. Beda ya, ablasi itu bukan kemo, dia radiasi interna. Ya, dia obat radioaktif, kita masukkan ke dalam tubuh pasien, dan nanti energi radiasinya dia akan meluruh, turun, terus sampai habis. Ya, jadi aman. Memang perlu isolasi kalau diberikan dosis tinggi. Isolasinya itu bukan karena bahaya untuk pasiennya, bahaya untuk lingkungan sekitarnya.
Ya, karena radiasi tinggi itu buat pasien itu obat, ya, buat pasien itu obat. Tapi buat lingkungan sekitarnya seperti keluarganya, teman-temannya itu kan eh, nggak bagus kena radiasi tinggi. Ya, makanya harus diisolasi sampai batas radiasinya aman. Gitu kira-kira. Gitu. Baik, Ya, Dok. gimana? Lanjut ke Ada pertanyaan lagi? selanjutnya ya, Dok. Banyak, Siap. Dok. Nggak apa-apa ya, Dok. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ada dari Mas Adit tadi ya, masih lanjutan. Nah, kalau untuk Hmm, pasien hipertiroid nih, Dok, setelah hmm, konsumsi misalnya obat anti tiroid kayak propiltirorasil atau neomerkazol atau iya, tiamazol, metimazol iya, kayak gitu, tapi terapi obat untuk hipertiroid itu tidak efektif untuk menurunkan hormon tiroidnya. Nah, iya. kapan waktu yang tepat untuk menggunakan terapi radioaktif yodium pada pasien hipertiroid gitu, Dok? Ah, ya, ini pertanyaan bagus juga nih. Apa kadang-kadang saya diskusi banyak sama kawan saya yang endokrin, spesialis penyakit dalam Mm-mm. endokrin. Iya, beliau juga Mm-mm. tanya kapan nih saya perlu kirim pasien hipertiroid untuk terapi ablasi. Kalau di luar negeri ya, terutama di Amerika dan di Eropa, itu ablasi adalah pilihan pertama untuk penyakit hipertiroid. Kenapa? Karena mereka nggak mau pusing, pasiennya juga maunya cepat. Mereka nggak mau Mm. menunggu lama karena kalau dengan obat anti tiroid seperti Mm-mm. PTU atau neomergazol itu kan butuh proses. Dia nggak bisa langsung, Mm-mm. ya dia butuh Iya. waktu 2 atau 3 bulan untuk stabil hormonnya itu. Iya. Ya kalau Mm-mm. yang berespon sih bagus, nggak ada masalah ya. Tapi masalahnya banyak yang nggak berespon gitu. Nah, sampai kapan yang nggak berespon itu harus dikasih obat anti tiroid? Ya, nggak mungkin kan? Apa dikasih terus obat anti tiroid walaupun kita tahu sebenarnya obat itu nggak berespon. Nah, itu kalau guideline itu menyarankan apa Amerika di guideline dari American Thyroid Association itu menyarankan sebaiknya dievaluasi setelah 6 bulan pemberian obat anti tiroid atau paling lama 2 tahun. Ya, begitu lewat 2 tahun kita harus nilai lagi apakah pasien pasien tersebut berespon baik dengan obat anti tiroid itu atau tidak. Kalau tidak, harus ditawarkan pilihan terapi yang lain. Ya, pilihan terapi yang lain yaitu ablasi, radiotiroablasi atau operasi. Mana yang mau dipilih oleh pasien, ya. Tapi kalau di Baik. itu di Jepang yang di Jepang yang kayak begitu ya. Mm-mm. Biasanya Iya, Dok. mereka kasih obat anti tiroid dulu. Tapi kalau di Amerika atau di Eropa, mereka langsung tembak pakai radiotiroablasi karena orang Amerika, orang Eropa itu nggak mau nunggu lama. Ya udah Mm. ditembak aja gitu. Tapi memang mesti kita sampaikan juga ke pasien bahwa ada resiko akan terjadi hipotiroid. Ya, Baik. hipotiroidnya itu bisa bersifat permanen, walaupun kita nggak tahu kapan kejadian hipotiroid itu terjadi. Ya, tapi kita Mm-mm. mesti Mm-mm. mesti informasikan ada risikonya loh, terutama 2 tahun pertama. Makanya dalam waktu 2 tahun pertama itu kita mesti kontrol cek rutin TSH sama free tempatnya. Dia sudah hipo atau belum? Ya, tapi kalau udah lewat dua Baik, tahun, Dok. ya itu resikonya semakin turun, semakin rendah. Walaupun tetap bisa terjadi kapanpun hipotiroid permanen itu. Oke, menjawab nggak Baik, ya? Dok. Jelas terjawab banget, Dok. Nah, Oke, sip. berhubung tadi kan hipertiroid ya, jadi kalau di Indonesia kebanyakan kayak ngikut yang dari Jepang itu ya, Dok. Jadi gunakan dulu obat Ya, anti tiroid dulu ya, Dok ya. Tapi banyaknya juga yang karena kan eh, apa fasilitas kedokteran nuklir itu baru ada di beberapa kota kan di Indonesia. Jadi pasti beberapa tempat kayak di daerah gitu apa cenderung untuk menggunakan obat anti tiroid dulu ya, Dok, iya, daripada merujuk ke rumah sakit ya. besar yang ada Dan kedokteran nuklirnya. ya. Dan Nisa harus harus ini juga ya, mesti diperhatikan juga obat anti tiroid itu efek sampingnya juga nggak ringan. Pada beberapa Hmm, pasien itu dia bisa membuat gangguan fungsi liver. Ya, jadi oh gitu. fungsi hatinya bisa terganggu yang seperti itu
jangan dilanjutin lagi obat anti tiroidnya, harus dikonsultasikan ke dokter endokrinnya. Ya dokter endokrinnya harusnya bisa menilai, dokter penyakit dalamnya akan menilai, wah ini mengganggu, ternyata dia efeknya nggak bagus ke liver. Ya dia harus ditawarkan terapi yang lain pasien tersebut. Nah pilihannya itu tadi, selain obat anti tiroid, alternatif yang lain adalah dengan ablasi atau dengan operasi gitu. Oh gitu. Berarti ya karena kurang bagus juga ya dok untuk pasien hipertiroid terus-terusan minum obat. Ya Mungkin kalau yang berespon terapi itu juga banyak, Nisa. Yang berespon baik iya, sama obat anti tiroid itu juga banyak, bagus, dan bisa iya, bisa sampai normal terus gitu. remisi. Iya. Dan kalau memang dia sudah normal hormon tiroidnya, dokter endokrin pasti akan mengurangi dosisnya sedikit-sedikit pelan-pelan gitu sambil dilihat responnya Mm-mm. apakah kambuh lagi, karena dia bisa kambuh loh. Prinsipnya begini, kalau dengan obat anti tiroid itu contoh, Iya, analoginya itu kayak pabrik ya, itu cuman iya. digembok aja apa gerbang Cuman pabriknya, tapi gitu. nggak dirusak. Oh gitu. Jadi suatu saat pabriknya dia Oh, akan aktif lagi, dia akan operasi lagi, dia akan produksi lagi hormon tiroidnya. Karena dia cuma digembok aja tuh oh, si pabriknya. Tapi kalau dengan ablasi atau operasi, pabriknya dirusak. Ya kan, kalau ablasi iya. dengan bom nuklir, tanda kutip, dengan radiasi, tanpa pakai Mm-mm. pisau. Tapi kalau Mm-mm. operasi ya pabrik tiroidnya dirusak dengan pisau gitu. Jadi nggak akan kambuh. Tapi kalau dengan obat anti tiroid, risiko kekambuhannya cukup tinggi Tinggi gitu. gitu. Nah, masih nyambung nih dok. Ini dari apa tadi teh? Dari Mbak siapa ya? Lupa. Nah, apakah terapi ablasi atau terapi nuklir bisa digunakan pada pasien dengan nodul tiroid, dok? Nodul nodul tiroid Oh, gitu ya. benjolan tiroid ya. Iya, Tapi benjolan. benjolan tiroidnya ganas atau jinak? Belum tahu ya. Iya, belum tahu. Oh, Ya, kalau kalau yang jinak, dok. Kalau kalau yang ganas kan otomatis harus operasi dulu ya, dok. iya. Kalau yang jinak juga tidak disarankan untuk dengan apa terapi dengan nuklir dengan radiotiroablasi, nggak disarankan. Karena Oh, jinak nggak kan, kalau jinak, disarankan. ya kalau jinak kan nggak berbahaya sebenarnya. Tapi buat wanita, terutama ya daerah leher itu kan kalau ada benjolan secara kosmetik kurang bagus ya, kurang cantik lah. Iya, Ya, iya, dok. itu nggak bisa di ini, nggak, ya biasanya mau diangkat atau dioperasi atau dikecilkan gitu ya. Tapi Mm-mm. tapi bisa terapi ablasi itu, terapi radioterapi ablasi bisa kita berikan pada pasien yang benjolannya banyak dan besar, dan dari Mm-mm. tiroid scan-nya, dari gambaran tiroid Mm-mm. scan serta pemeriksaan hormon tiroidnya dia aktif atau toksik. Jadi dia Oh, yang hipertiroid dengan struma multinodosa. Bahasa kedokterannya gitu. Bahasa oh struma awamnya multinodus. ya Gondok banyak beracun. benjolan, ya banyak gondok beracun, tapi benjolannya banyak gitu, lebih dari satu, Oh, gitu. bisa dua atau tiga. Oh, Nah yang nanti dari tiroid kan dilihat semuanya aktif atau ada beberapa yang aktif yang memproduksi hormon tiroid tinggi. Nah itu bisa kita kasih ablasi. Kita kasih ablasi, gitu. terus biasanya kalau gede banget itu dokter bedahnya kan Iya, bukan berani ya, agak beresiko kalau dioperasi ya. Jadi dia minta iya, dok. dikecilin dulu. Yang dikecilinnya tuh pakai Mm-mm. ablasi. Yang seperti itu bisa untuk benjolan sebelum operasi. Oh, gitu. Gitu. Jadi buat ngecilin volume tiroidnya. Ngecilin volume tiroidnya ya, dok. Iya, Jadi tapi hanya kalau untuk cuma beberapa nodul aja. iya, kalau cuma satu kecil terus hormonnya normal, ya itu kita nggak sarankan pakai terapi nuklir. Nggak saran. Nggak Takutnya disarankan. malah. Mm-mm. Takutnya Gitu. nanti ternyata begitu diangkat ganas, yang disalahin, wah ini gara-gara di terapi nuklir nih jadi ganas. Nah, kan repot tuh kalau kayak gitu ya. Iya, dok. Ya, Nah, gini, dok. Kan ya kalau gimana? udah diablasi, lanjut lagi nih, dok. Silakan, ayo. Nah, kalau misalnya udah nih, misalnya udah diablasi nih, dok. Udah Mm-mm. bersih. Misalnya
butuh beberapa kali ablasi atau hanya satu kali ablasi, kan beda-beda ya kondisi tiap orang. Soalnya Iya, setelah ablasi udah bersih, berapa iya. lama sampai bisa dikatakan aman dari kanker itu buat tumbuh lagi, Dok? Soalnya apakah kanker itu bisa ada jangka waktunya gitu, Dok? Kan katanya 5 tahun ya, Dok, kalau nggak salah, sampai Hmm, kanker itu dianggap sudah aman gitu, Dok. iya. Oke, good. Pertanyaannya bagus nih, Nisa. Jadi, berapa lama bisa dikatakan aman gitu ya? Bukan sembuh ya. Mm-mm. Sorry ya, Iya, Nisa ya. aman. Ya, saya selalu bilang ke pasien itu bukan sembuh, aman atau terkontrol. Saya selalu bilang seperti itu. Baik. Kenapa? Kalau saya bilang sembuh, biasanya image kita kan, oh udah nggak ada sakit lagi, udah nggak perlu minum obat, dokternya udah bilang sembuh kok, gitu kan. Itu kalau kita bilang Mm-mm. sembuh. Jadi saya selalu bilang ke pasien, aman. Oh ini udah aman, Bu. Besok kontrol lagi ya, gitu. Atau ini udah terkontrol, besok kontrol lagi. Tapi kalau bilang sembuh, Mm-mm. ntar pasiennya nggak mau kontrol, apa nggak mau ngecek lagi gara-gara dokternya udah bilang sembuh gitu. Ya, Iya, tapi Dok. begini, ya menjawab pertanyaannya Nisa, jadi memang betul kalau tadi yang saya udah sampaikan sebelumnya ya, kanker tiroid ini terutama yang tipenya papiler folikuler itu Mm-mm. dia memang tidak agresif. Jadi kita bicaranya udah bukan 5 tahun lagi seperti kanker-kanker yang lain, tapi udah bicaranya Mm. 10 tahun, 20 tahun selama kadar tiroglobulinnya itu memenuhi target kita. Tadi berapa coba target yang harus kita capai Nol, kalau sudah diablasi? 0,1. Ya, 0,1. atau di bawah satu. Ya, kalau di Ya, bawah atau satu. di bawah 1. Selama tiroglobulinnya rendah, terus full body Mm-mm. scan-nya negatif, USG layarnya negatif, ya itu terkontrol artinya. Jadi aman. Tapi jangan sampai nggak nggak rutin periksa gitu loh. 2 tahun pertama itu Mm. resiko kekambuhannya tinggi. Oh, Masih gitu. ada resiko kekambuhan. Jadi saya selalu katakan ke pasien 2 tahun pertama kontrol 6 bulan sekali ya tiroglobulin, Mm-mm. UBS sama USG leher. Kalau bersih 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 lanjut lagi level tiroksinnya, hormon tiroidnya. Nanti 6 bulan cek lagi, begitu terus 2 tahun pertama. Nanti 2 tahun pertama bersih terus, rapotnya bagus terus. Nanti diperpanjang setahun sekali selama 2 tahun berikutnya. Nanti bersih-bersih terus rapotnya, nanti kita perpanjang lagi 3 tahun sekali. Nanti 5 tahun sekali, Mm. 10 tahun sekali, sampai 20 tahun sekali. Artinya apa? Selama hasilnya baik, sesuai target yang kita harapkan, angka harapan hidupnya itu hampir sama dengan orang orang normal yang bukan kanker tiroid. Artinya begitu. Baik. Ya, Berarti itu kira-kira. bisa Mudah-mudahan hidup menjawab. sehat walaupun, baik, Dok. Bisa hidup Iya. sehat walaupun punya riwayat kanker ya, Dok ya. Iya. Jadi ya apa eh, justru malah kita harus eh, concern sama penyakit yang lain gitu. Mm. Hati-hati penggunaan obat hormon tiroid juga kita harus kontrol ya. Kalau Iya, Dok. udah 2 tahun pertama itu biasanya saya terutama yang wanita ya, itu dosis Mm-mm. hormon tiroid itu saya sesuaikan jangan sampai terlalu rendah. Karena kalau terlalu Mm-mm. rendah itu resikonya bisa nanti bikin osteoporosis ke tulang atau gangguan jantung Mm. atau Oh, gitu. apa eh, gangguan hati, gangguan ginjal Mm-mm. dan lain sebagainya. Jadi 2 tahun pertama sudah clear, aman, terkontrol dosis eh, levotiroksinnya, hormon tiroidnya ya kita akan sesuaikan jangan sampai terlalu rendah. Kita Oh, bikin jadi normal bisa aja. nggak, baik, Dok. Jadi bisa nggak terlalu disupresi ya, Dok, ya, kalau misalnya udah Iya, terkontrol selama 2 tahun. iya. Kalau udah lewat 2 tahun, dia resiko kekambuhannya cenderung turun. Jadi nggak perlu Oh, terlalu gitu. disupresi. Iya, tapi tetap harus di batas bawah nilai normal. Batas Tapi bawah normal. nilai normal. Gitu. Karena Gitu, Dok. terutama yang wanita ya gitu, itu nggak jangankan dia konsumsi obat hormon tiroid, nggak konsumsi aja Mm-mm. kalau sudah menopause itu resiko untuk osteoporosis kan, apalagi ditambah Iya, dengan konsumsi hormon tiroid, resiko untuk osteoporosisnya semakin tinggi. Ya, jadi kita harus hati-hati di situ ya. baik, Dok. Nah, ini, Dok, ada pertanyaan bagus, Dok.
Boleh, silakan. Nah, untuk set suntik yang rekombinan TSH itu dok, yang nggak perlu puasa Hmm? levothyroxine itu, kan itu Mm-mm. biayanya cukup mahal ya dok ya. Iya, betul. Apakah bisa di apa cover oleh asuransi BPJS atau cuman asuransi swasta gitu dok? Oh ya, oke. Ini pertanyaan bagus ya. Ya, kita Iya. bismillah ya, sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan ke depan bisa di-cover sama BPJS. Kawan saya Dokter Gani dari Semarang, Mm-mm. mungkin teman-teman ada yang kenal Dokter Gani, spesialis nuklir ya, dari Semarang itu, Iya. beliau itu ketua formularium dari dokter-dokter SPKN. Nah, sekarang lagi mengajukan supaya rekombinan human TSH ini bisa di-cover oleh BPJS. Mudah-mudahan Mm. disetujui oleh BPJS. Jadi teman-teman semua nanti yang terindikasi atau bisa yang disarankan untuk menggunakan rekombinan human TSH ini bisa memakai obat itu gitu. Tapi untuk sementara memang hanya asuransi pribadi yang bisa mengcover obat itu. Ya kita Gitu. doakan aja mudah-mudahan usahanya Dokter Gani berhasil ya. Iya dok. Jadi bisa di cover sama Benar-benar. BPJS. Iya dok. Karena Iya. kayaknya bermanfaat banget ya dok untuk pasien kanker, soalnya nggak perlu ini ya puasa levothyroxine yang bikin gejala macam-macam hipotiroid gitu dok. Iya Gitu. betul. Terus ini dok Terutama masih nyambung ya. ya gimana? Gimana, lanjut dulu dok. Silakan. Oh iya, enggak. Jadi rekombinan TSH itu sangat bermanfaat terutama pada pasien-pasien yang sudah sepuh. Nisa, kalau Hmm, kayak Nisa yang iya. masih muda, itu nggak minum Hmm, hormon tiroid 3 minggu, 4 minggu mungkin masih bisa tahan ya. Masih bisa tetap iya. aktivitas biasa. Tapi kalau yang udah Hmm, apa orang tua kita yang udah sepuh itu kasihan loh mereka itu keluhannya banyak, lemes lah, iya. eh, kurang konsentrasi lah, banyak lah. Dan kalau misalkan lagi nggak minum hormon tiroid ya, saya Iya. saya selalu ingetin ke pasien, jangan sekali-sekali cek kolesterol atau trigliserid atau asam urat atau cek darah lainnya lah. Itu pasti nggak Hmm, normal hasilnya. Pasti tinggi iya kolesterol, karena pasti tinggi karena karena hipotiroid metabolismenya itu ya dok. iya, karena hipotiroidnya Nisa. Hmm, Jadi percuma, iya. mendingan nanti aja kalau mau ngecek kalau lagi minum hormon tiroid, kalau TSH-nya lagi Hmm, normal gitu, lagi rendah. Nah, itu hmm, kalau yang orang-orang sepuh itu, kasihan loh, apa artinya banyak keluhan mereka itu, hormon tiroidnya iya. rendah, di hipotiroid itu. Nah, apalagi pasien-pasien yang ada penyakit penyerta kayak diabetes, hipertensi, Hmm, jantung, hmm, stroke. Nah, itu kan kalau hipotiroid, dia akan meningkatkan resiko penyakit penyerta itu. Jadi sebaiknya iya. pasien-pasien yang seperti itu menggunakan obat rekombinan TSH ini. Atau ada juga beberapa pasien yang udah berhenti 6 minggu gitu ya, mau 2 bulan, TSH-nya masih Hmm, aja rendah, nggak naik-naik. hmm. Jadi dokternya juga bingung nih, gimana nih mau diablasi tapi TSH-nya rendah. Nah, yang kayak gitu disarankan menggunakan rekombinan TSH. Kira-kira Oh gitu. gitu. Kok bisa ya dok TSH-nya masih rendah padahal udah nggak konsumsi levothyroxine lagi? Nah, itu ada beberapa pasien eh, Hmm, yang disebut lazy pituitary atau si hmm. kelenjar pituitary yang memproduksi TSH itu kan ada di otak. Dia itu Iya dok. malas malas memproduksi TSH ya. Apa penyebabnya sampai sekarang belum diketahui, tapi ya memang ada beberapa yang seperti itu gitu. Udah berhenti hormon tiroid lama tapi nggak naik-naik TSH-nya. Itu kita sebut dia lazy pituitary Hmm. gitu. Males memproduksi TSH otaknya itu. Oh gitu dok. Nah, Ya, eh, nah tadi kan karena orang yang seperti itu butuh rekombinan TSH ya dok, yang ya, kondisinya tertentu misalnya. Nah, si ya. rekombinan rekombinan apa human TSH itu apa bisa digunakan untuk berapa lama dok? Misalnya sekali suntik rekombinan human TSH itu berlaku untuk berapa lama gitu dok? Oh ya, oke. Jadi pertama, eh ya
kalau misalkan pasien mau disuntik RHTSA lah, kita ngomongnya biar gampang ya, RHTSA Iya. itu kita suntik eh, 2 hari berturut-turut. Jadi 1 hari 1 kali Hmm. di otot, ototnya juga harus dibokong, nggak boleh di otot yang lain. Itu nanti hari pertama disuntik, hari kedua Hmm. disuntik, nanti hari ketiga itu ditetes yodium atau minum yodium radioaktifnya. Nanti Hmm. hari hari kelima itu whole body scan atau periksa tiroglobulin Hmm. gitu. Jadi 5 hari selesai, kira-kira gitu. 5 hari Cuman selesai. memang kan sebelumnya tetap harus diet rendah yodium dulu 2 minggu gitu. Hmm. Terus nanti dicek dulu TSH sebelum disuntik berapa, sama nanti Hmm. TSH setelah disuntik berapa. Nanti kita lihat kenaikannya berapa. Selama ini sih yang saya Hmm. suntik TSH-nya naik sih, sesuai harapan. Oh gitu. Oh gitu. Nah gini Iya, dok, kan eh, pasien kanker tiroid itu konsumsi hormon levotiroxin untuk seumur hidup. Nah kira-kira ada efek sampingnya nggak sih dok? Apakah aman untuk dikonsumsi seumur hidup? iya, Ataukah akan ada efek sampingnya gitu dok? iya, iya. Nah ini juga pertanyaan bagus nih, karena ini dilema yang sering dihadapi ya oleh dokter sama pasien tiroid ya. Iya dok. Di Takut satu operasi sisi, katanya. gimana? Takut operasi karena takut minum obat seumur hidup katanya. Banyaknya yang gitu. Oh iya, tapi kalau dia kanker ganas mau nggak mau harus diangkat ya, harus di Iya sih total dok. tiroidektominya diangkat semua dan memang harus minum Mm-mm. seumur hidup. Jadi begini, setiap pasien yang sudah nggak punya kelenjar tiroid lagi atau tuna tiroid, ya Pita Mm-mm. Tosca bilangnya kalau tuna tiroid itu dia sudah tidak ada lagi sumber yang memproduksi hormon tiroid, ya. Jadi Iya. mau nggak mau pasien yang tuna tiroid itu harus mendapatkan suplai hormon tiroid dari luar, ya, yaitu obat hormon tiroid itu. Kalau tidak, apa yang terjadi sama tubuh kita ya? Anissa sama teman-teman udah tahu akan terjadi hipotiroid. Hipotiroid itu nggak bagus gitu loh. Walaupun Oh gitu. pengobatannya mudah dengan minum hormon tiroid Mm-mm. aja. Nah, hipotiroid itu juga bisa merangsang si sel tiroidnya itu, si sel kanker tiroidnya untuk tumbuh terus karena TSH-nya tinggi terus Mm. kan. Si TSH ini dia Iya. yang merangsang si sel kanker tiroid untuk tetap aktif, tumbuh, memproduksi Mm-mm. tiroglobulin, membelah diri, bahkan sampai menyebar ke organ yang lain. Nah, itu resikonya. Makanya tetap harus mengkonsumsi hormon tiroid seumur hidup. Tujuannya selain untuk menggantikan kelenjar tiroid, juga untuk menekan si sel kanker tiroidnya supaya nggak tumbuh lagi. Cuma tadi Mm. yang sudah saya bilang, dosisnya itu harus kita pantau. Dosisnya harus kita monitor. Jangan sampai dosisnya Iya. kelebihan. Jangan sampai kita mensupresi terlalu lama, ya. Kalau tadi 2 tahun sudah bersih bersih terus, ya dosisnya kita adjust, kita sesuaikan apa di batas bawah nilai normal, jangan sampai terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, ya itu tadi yang saya bilang, itu bisa bisa gangguan osteoporosis, gangguan fungsi eh, liver, gangguan jantung, ya, gangguan Mm-mm. neurologi, saraf. Jadi efek sampingnya ke arah situ sebenarnya. Tapi kalau kalau hormon tiroidnya sendiri sih sebenarnya tidak terlalu banyak efek samping yang berat ya. Kecuali tadi Mm-mm. dosisnya itu yang jadi concern kita. Itu kira-kira. Oh gitu. Berarti eh, tinggal diatur dosis ya dok ya. Katanya Iya, kebutuhan dosisnya. hormon levotiroxin itu berubah-ubah ya dok di tubuh satu orang. Kebutuhan hormon tiroidnya ya disesuaikan dengan eh, tingkat resikonya. Yang Mm-mm. tadi saya bilang, kalau sudah resiko rendah ya dia dia di nilai normal batas bawah aja. Atau kalau Mm-mm. misalkan dia lagi hamil, kalau sedang hamil ya dia harus harus dalam range normal. Tapi kalau pasien tersebut dalam resiko tinggi, ya sudah ada penyebaran di Mm-mm. tempat lain atau masih ada sisa jaringan tiroid, ya mau nggak mau itu Mm-mm. harus disupresi.
Hormon tiroidnya harus tinggi dosisnya, PSA-nya harus rendah, serendah mungkin, ya sampai dia nanti berubah ke risiko yang rendah. Itu baru kita sesuaikan lagi dosisnya. Itu Baik, kira. Dok. Lanjut. Dikit Ya, lagi ya, Dok. ya Nah, silakan. lanjut Apa nih, Dok. Nah, lanjut, Dok. Ini dari Mbak Sinar. Katanya hasil WBS setelah ablasi keempat sudah bersih, tapi tiroglobulinnya masih tinggi, Dok. Itu kenapa? Kok bisa Nah, iya. WBS-nya katanya sudah bersih? Udah 4 kali ablasi ya padahal ya. Iya, sudah 4 Nah, kali ablasi. ya itu dari ablasi pertama sampai ablasi keempatnya apakah stabil di 290 atau memang awalnya dia rendah terus naik? Dia Ya itu harus juga nggak tulis gitu sih. ya harus dipastikan dulu kalau Dia dia nggak tulis. naiknya drastis ya kita harus waspada. Ini berarti tadi yang saya sampaikan, si tiroglobulin itu protein yang spesifik hanya diproduksi oleh sel tiroid. Ya, kalau sudah diablasi 4 Iya. kali dan sudah dioperasi total, logikanya adalah sudah tidak ada lagi sel tiroid yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau masih tiroglobulinnya terdeteksi tinggi, artinya masih ada sel tiroidnya, ya. Dan kemungkinan besar itu adalah Iya. sel ganas. Dan kenapa whole body scan-nya negatif? Ada 2 kemungkinan. Pertama, halo Nisa? Iya, Dok. Ya, oke. Ada 2 kemungkinan whole body scan-nya negatif. Pertama, obat radioaktifnya yang kita kasih itu dia tidak ditangkap atau tidak terakumulasi oleh sel tiroid. Ya, ini penyebabnya macam-macam. Bisa karena persiapan ablasinya yang kurang baik. Ya, misalkan diet rendah sodiumnya nggak ketat gitu ya, masih makan garam, masih makan seafood, masih makan yang tadi saya sebutin suruh dipantang gitu, itu nggak persiapannya nggak bagus lah. Nah, itu bisa mempengaruhi penangkapan iodium radioaktif. Jadi persiapannya tuh harus benar-benar maksimal. Diet rendah iodiumnya harus benar-benar ketat. 2 minggu sebelum ablasi. Harus pastikan dulu kalau diet rendah iodiumnya sudah bagus. Ya, kemungkinan kedua adalah memang si sel tiroidnya ini dia sudah nggak mau nangkap lagi. Artinya dia sudah tidak punya reseptor khusus untuk iodium. Kenapa dia sudah tidak punya reseptor khusus untuk iodium lagi? Kemungkinan besar karena sudah ada mutasi genetik di sana. Ini saya bicaranya lebih dalam lagi ya. Kenapa bisa ada perubahan mutasi genetik di sana? Karena kemungkinan besar si sel tiroidnya ini sudah berubah sifat. Yang tadinya dia sifatnya baik, kalau yang sifatnya baik itu dia masih mau menangkap iodium, berubah sifat menjadi tidak baik. Dia sudah tidak mau menangkap iodium lagi. Nah, ini yang sebenarnya yang kita takutin. Ya, artinya dia sudah berubah menjadi dediferensiasi. Bukan kita takutin sih, kita khawatirkan terjadi proses dediferensiasi itu, artinya berubah sifat. Ya, atau kemungkinan ketiga adalah si sel tiroidnya ini atau tumor tiroidnya itu ukurannya terlalu kecil untuk terdeteksi oleh whole body scan. Ya, kamera yang kita pakai untuk scanning itu dia punya keterbatasan resolusi. Ya, jadi yang ukuran tumornya kecil di bawah setengah senti atau di bawah 1,5 sampai 1 senti itu biasanya nggak bisa terdeteksi. Ya, jadi whole body scan-nya negatif. Ya, atau yang ada yang disebut namanya mikrokarsinoma atau mikrometastasis kalau dia. Jadi dia ukurannya kecil, mungkin dalam bentuk sel-sel dan dia nggak terakumulasi dalam bentuk tumor di satu tempat atau di satu lokasi. Dia menyebar mengikuti aliran darah. Nah, ini masih terbatas teori memang. Jadi harus dibuktikan. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa whole body scan-nya negatif tapi tiroglobulinnya kok tinggi terus. Ya, yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, yaitu perlu dipastikan dulu. Pertama, apakah persiapan ablasinya sudah maksimal atau belum. Kalau kita sudah yakin persiapan ablasinya sudah maksimal, ya berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah di si sel tiroidnya.
Ya, apakah dia sudah berubah sifat atau memang ukurannya yang mikro tadi. Gimana, langkah selanjutnya yaitu dengan PET scan. PET scan itu tujuannya untuk mencari tahu kenapa kok tiroglobulinnya kok tinggi tapi whole body scan-nya negatif. Ya, PET scan itu nanti bisa bisa mendeteksi itu apa di mana lokasi sumber sel tiroid yang memproduksi tiroglobulinnya itu gitu. Tapi ada juga yang PET scan-nya negatif. PET scan-nya iya. Jadi nanti PET scan itu belum tentu semuanya positif, bisa aja PET scan-nya negatif. Ya, kalau yang seperti itu ya sudah kita observasi aja. Maksudnya kita lihat tiroglobulinnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, trennya bagaimana. Ya, kalau misalkan masih belum mencapai 1000 milikuri, yang tadi saya bilang batasnya, itu bisa kita kasih ablasi lagi. Mungkin kita berikan dosis yang lebih tinggi. Sambil kita lihat trennya tiroglobulinnya bagaimana. Cenderung turun atau stabil atau naik. Kalau cenderung turun, artinya dia berespon dengan ablasi dosis tinggi yang kita kasih. Ya, kita observasi. Tapi kalau cenderung naik, ya, dan PET scan-nya tetap negatif, tadi ada obat kemoterapi oral. Dia sebenarnya bukan kemo ya, namanya targeted tyrosine kinase inhibitor drugs. Nah, ini lebih rumit lah. Itu yang harganya mahal juga tuh. Dan itu yang dia lenvatinib itu bukan, Dok? Nah, kok kamu tahu sih, Nisa? Pinter banget sih. Ah, iya dong. Iya, itu mahal banget loh, Nisa, obatnya. Kalau bisa kita jangan sampai ngeresepin obat itu deh. Karena apa itu? Gitu. Itu buat kita pilihan terakhir, senjata pamungkas kita lah. Itu nggak bisa menyembuhkan, tapi cuman bisa menjaga supaya tetap stabil. Gitu. Ya, tidak tapi kalau bisa menyembuhkan tapi bisa ya memang bukan sembuh sih, bukan sembuh, tidak bisa menurunkan tiroglobulin secara drastis gitu ya. Jangan berharap seperti ablasi yang dari 200 terus turun ke di bawah 1 gitu. Ya kita nggak bisa berharap begitu. Tapi paling nggak stabil. Tiroglobulinnya nggak naik terus. Dia stabil terus. Gitu. Syukur-syukur bisa turun. Syukur-syukur bisa turun. Pasien saya ada yang pakai itu. Ya, alhamdulillah turun tuh dari 1.200 dia turun ke 600. Tapi memang saya kombinasi dengan radioterapi. Jadi pasiennya dapat lenvatinib juga, dapat radioterapi juga. Gitu. Oh gitu. Jadi ya, karena PET scan-nya positif. Ya, PET scan-nya positif, jadi saya bisa tahu di mana saya harus sinar. Oh gitu. Berarti progresnya akan lebih baik ya, Dok, kalau bisa menerapkan ya terapi ablasi dan terapi obat itu tadi yang targeted lenvatinib itu. Ya, kalau bisa jangan sampai minum itulah, maksudnya itu senjata pamungkas kita terakhir kalau sudah tidak ada pilihan lagi terapi yang lain ya. Baik, Dok. Nah, lanjut nih, Dok, karena tadi tiroglobulinnya nggak bisa turun, apakah tiroglobulin bisa dikendalikan dengan pengaturan pola makan, Dok? Kan tadi dokter bilang nih, diet sebelum terapi yodium itu diet rendah yodium yang seperti garam, seafood, brokoli, kol, dan lain-lainnya itu apakah bisa diterapkan sehari-hari ataukah hanya untuk saat akan mau terapi ablasi aja? Iya, wah pertanyaannya Nisa susah-susah nih. Nggak, tapi ini sering ditanya sama pasien. Dok, saya perlu nggak ada nggak pantangan makanan yang perlu saya lakukan setelah ablasi gitu ya? Apakah diet rendah yodiumnya perlu saya lakukan seterusnya seumur hidup atau bagaimana gitu ya? Ya, kalau pasien saya bertanya ke saya akan jawab, Ibu, diet rendah yodium itu hanya kita lakukan sebagai persiapan ablasi. Ya, setelah ablasi, Ibu tidak ada pantangan makanan lain selain makanan sehat. Gitu. Maksudnya makanan sehat ya tentu saja kita sarankan untuk hindari makanan junk food, makanan yang dengan pengawet, pewarna, atau zat-zat kimia yang berbahaya gitu ya. Pokoknya makan makanan sehat lah.
seperti kita yang normal, yang sehat juga kan kita sarankan untuk makan makanan sehat. Nah, tapi Iya. memang saya belum pernah baca ada literatur ilmiah yang mengatakan bahwa ada hubungan antara diet rendah yodium dengan penurunan kadar tiroglobulin. Ya, mungkin nanti ada teman-teman dokter yang tertarik untuk meneliti hal ini. Tapi ada beberapa pasien saya yang dia dia tiroglobulinnya memang tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu rendah juga. Dan dia bilang ke saya, dok saya mau coba diet rendah yodiumnya lanjut sampai nanti 6 bulan kontrol lagi gitu. Hmm. Ya tentu waktu itu ablasi juga sih. Iya. Ya, jadi dia lanjut diet rendah yodium setelah ablasi, dan tiroglobulinnya turun. Tiroglobulinnya turun. Sebelumnya Hmm. tiroglobulinnya Hmm. sulit sekali untuk turun di bawah 10, di bawah nilai 10 itu dia sulit sekali. Nah, pada saat dia Hmm. diet rendah yodium, tiroglobulinnya turun, alhamdulillah mendekati 10 gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu karena efek ablasinya atau efek karena Hmm. dia rendah yodiumnya. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa menjawab itu secara ilmiah gitu. Tapi Hmm. ada yang punya pengalaman seperti itu gitu. Dan saya belum baca literaturnya secara ilmiah. Mungkin nanti ada yang sudah baca duluan. Saya boleh di-share ya. Gitu Hmm. kira-kira. Jadi nggak ada pantangan makanan sih. Kalau sampai saat ini yang saya tahu ya. Bebas, makan bebas, dan disarankan makan sehat. Baik dok, ini benar-benar pertanyaan yang bawel banget ditanyain sama teman pejuang tiroid yang katanya pantang ini itu, pantang ini, pantang itu katanya. Tapi Hmm, dokternya beda-beda jawabannya gitu. Jadi diutamakan makan sehat, ya, betul. diutamakan makan sehat. Tapi bisa Ya, dicoba kali ya dok kalau katanya diet rendah yodium bisa menurunkan tiroglobulin. ya, ya mungkin nggak ada salahnya dicoba, tapi Nggak ada harus salahnya dicoba. diperhatikan. Ya, harus diperhatikan status nutrisinya kita juga, status gizinya. Karena biar Hmm. bagaimanapun kita butuh mineral kan. Yodium itu kan Hmm. salah satu mineral. Jadi kalau kalau kita kekurangan mineral, ya metabolisme tubuh kita juga terganggu gitu. Jadi kita jadi kurang kurang nutrisi, kekurangan mineral yodium, ya malah nggak bagus juga. Kira-kira Baik begitu. dok, jelas sekali. Nah dok, terakhir nih, bener terakhir terakhir ini janji. Nah, masa terakhir kayaknya baru mulai deh. Nggak berasa Oh nih. gitu. Oh bener Lanjut dok. lagi Kita sejam juga. lanjut lagi gitu dok. Iya, saya mumpung besok cuti. Cuti kebetulan. Nah gini dok, Gimana gimana? pertanyaan bagus juga nih dok. Dari tadi kan kita bahas tentang kanker tiroid yang berubah sifat lah, yang tadinya populer kan berdiferensiasi baik jadi berubah sifat jadi buruk, yang jadi gak bisa diobatin dengan ablasi kayak gitu. Nah ini tuh Iya. penyebabnya apa sih dok? Penyebab dari apa perubahan sifat dari sel kanker itu? Ah, Apakah apakah apa gitu? ya Nisa, kamu nih kayak ini dosen penguji saya deh. Pertanyaannya susah-susah. Bukan dari Ya, saya dok, ini dari teman-teman. iya teman-teman nih, ini ya alhamdulillah ya semenjak ada Pita Tosca semakin pinter ya ilmu tentang tiroidnya. Nggak apa-apa, justru saya malah senang kalau pasien-pasien saya Hmm. lebih pinter dari saya, jadi saya diupdate sesuatu yang baru. Itu saya senang tuh kalau kalau Pak Alex sudah mulai membagi sharing ilmunya tuh, waduh saya pantau terus loh tuh grup Pita Tosca loh. Ya Iya mudah-mudahan dok, makin banyak yang seperti Pak Alex, Mbak Teknisa gini ya, yang sharing ilmu iya ke dok. teman-teman yang lain gitu ya. Hmm. Terus terang aja, mohon maaf, akhir-akhir ini saya eh, apa makin jarang untuk respon komen teman-teman di grup WhatsApp. Tapi bukan berarti saya nggak pantau, saya tetap pantau. Kalau yang Hmm. sudah nggak bisa dijawab sama teman-teman, ya nanti saya akan bantu jawab. Terutama yang pertanyaan soal penyebab dediferensiasi ini ya. Sampai Iya sekarang belum dok. diketahui penyebabnya secara pasti, Nisa. Itu masih big Belum question mark diketahui. buat kita. Kenapa kok bisa berubah sifat gitu ya? Yang tadinya nggak agresif, yang tadinya anak baik, terus jadi anak nakal gitu, jadi sangat agresif. Tapi sudah terjawab sebagian oleh beberapa pakar.
itu ternyata Mm-mm. ditemukan pasien-pasien yang berubah sifat itu, dia ternyata ada kelainan genetik, mutasi Hmm. genetik. Ya, makanya kalau di luar negeri itu, mungkin Pak Alex atau yang suka berobat ke Singapura itu, pada saat dia operasi, itu sekalian dicek genetiknya. Ada 7, kalau nggak salah ya, saya mesti konfirmasi lagi, tapi ada 7 molekuler genetik yang mengindikasikan apakah penderita kanker tiroid ini memiliki prognosis yang baik atau enggak. Maksudnya harapannya bagus atau enggak. Eh, Kalau enggak itu artinya dia nanti suatu saat bisa berubah sifat. Ya, itu tujuh penanda genetik itu biasanya selalu diperiksa itu harusnya. Tapi kayaknya di Indonesia masih belum rutin. Ya, jadi diasumsikan bahwa perubahan sifat itu karena adanya mutasi genetik. Yang tadi saya bilang, yang tadinya dia punya reseptor, reseptor itu pintu masuk ya, pintu masuk iodium Mm-mm. radioaktif untuk terakumulasi atau disimpan oleh sel tiroid atau dimakan oleh sel tiroid, itu pintu Mm-mm. masuknya jadi hilang, jadi tertutup, terkunci karena ada mutasi genetik itu. Ya, mungkin mungkin kalau Pak Alex tahu yang namanya BRAF, terus Mm-mm. BFC atau segala, saya lupa nama-namanya tuh agak sulit dihafal gitu ya. Tapi ada penanda molekuler yang bisa memprediksi apakah dia prognosisnya bagus atau tidak. Gitu. Apakah dia nanti berubah sifat jadi yang agresif atau tidak agresif. Itu. Jadi sementara ini para pakar menyimpulkan bahwa ada mutasi genetik di sel tiroid. Oh, Kira-kira gitu. gitu. Makanya mereka yang di Singapura, di luar negeri itu tuh mereka selalu dicek tuh genetiknya gimana, ada nggak resiko-resiko yang tadi tuh. Kalau yang Mm-mm. dia positif itu dia masuknya ke high risk. Tapi ini baru, Gitu. ilmu baru. Saya juga baru Hmm. mengetahui kira-kira 2 tahun, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Di Indonesia masih belum rutin diperiksa molekulernya, gitu ya. Oh gitu. Kira-kira gitu Baik bisa. dok, ini Oke, saya ada masih lagi? penasaran barusan, enggak, dokter barusan ngomongnya tentang prognosis bagus atau enggak. Nah itu tuh saya penasaran gimana cara mendeteksi prognosis kanker seseorang itu prognosisnya bagus atau enggak, apakah high risk atau low risk itu gimana caranya dok? Waduh, ini juga susah lagi nih tanyanya. Tapi bagus nih. Saya Ini kalau penasaran saya dok, yakin bisa barusan jawab nih. dokter ngomong gitu, Enggak nih, barusan nih dokternya jawabnya gitu. saya yakin Pak Alex bisa jawab nih. Kalau ada Pak Alex, saya persilakan Pak Alex jawab nih. Karena gini, saya ingat betul Pak Hmm, Alex itu pernah share di grup hmm. tentang prognostic factor kalkulator ya, kalkulator prognostic factor dengan menggunakan sistem AMES. AMES, saya Aduh, ingat apa betul, lagi itu? beliau Pak Alex, ya ingat nggak Nisa? Saya Nisa lupa dok. kayak kalau nggak salah beliau Sistem pernah pernah share tuh di grup ada kalkulator AMES. Nah, itu bisa Ames. dipakai. Iya, sistem AMES itu dia singkatan dari age usia ya, metastasis, Hmm? Oh, metastasis age. penyebaran. Ya, age, metastasis, extension, sama S-nya apa ya? S, saya lupa S-nya apa. Aduh, nggak ada Pak Alex ya. Pak Alex Oh, pinter banget. Saya lupa S-nya Alex apa deh. nggak ada di Instagram. Oh, nggak ada ya. Ya udah nanti tanya Pak Alex di grup. Hmm. Saya lupa S-nya apa. Aduh, kebanyakan Berarti liburan. dari Ya, oh pokoknya dari gitu sistem bre. itu ada beberapa Hah? sistem yang bisa dipakai Nisa untuk menilai prognostik pasien kanker tiroid. Salah satunya yang paling sering dipakai di dunia itu AMES itu karena easy, simple. Itu Pak Alex sudah punya Oh, linknya untuk kalkulator. Nanti minta sama Pak Alex lah. Kalkulator AMES namanya. Saya ingat beliau pernah share di grup. Nah, itu nanti ada skor-skornya, bisa dilihat mana yang prognostiknya bagus, prognostiknya rendah. Itu berdasarkan hmm. tingkat resiko nanti. Usianya berapa. Pasien kanker tiroid itu batasannya 45 tahun kalau nggak salah. Dulu waktu zaman saya masih sekolah masih 40 tahun. Pasien yang di atas Hmm. 45 tahun dia masuk high risk, di bawah 40 tahun dia masuk low risk. Lalu Hmm. metastasis yang sudah ada penyebaran itu dia masuk high risk, yang
belum ada penyebaran dia masuk low risk. Extension itu dia yang tadi saya bilang udah merusak kapsul si kelenjar tiroidnya atau Mm-mm. belum. Itu kalau sudah ada itu dia masuk high risk. Kalau belum ada dia masuk low risk. Sama S-nya tuh naonnya lupa. Nanti deh Size kata saya teman-teman. saya Size. lupa. Tapi ada beberapa Kata lagi sistem, ada beberapa sistem lagi. eh, ada yang ages itu G-nya cuman beda G-nya itu gender. Nah, katanya wanita pria itu resikonya lebih tinggi daripada wanita. Jadi berbahagia apa ya bisa bernapas sedikit lega buat yang wanita karena dia masuk golongan resiko rendah. Kanker mm, tiroid itu paling banyak wanita loh, Nisa. Ya satu iya, banding empat, 1:4. 1:4. Untuk pria banding wanita itu 1:4. Jadi begitu kena di pria ya dia udah dapat satu skor dia resiko tinggi tuh. Mm-mm. Ya kalau wanita dia masuk resiko rendah. Gitu ada Nah dok, beberapa sistem untuk prognostik. prognostik gitu. Nah Iya. dok, bedanya AMES tadi yang age, metastasis, extension sama size, itu Oh, size. bedanya Iya, sama size. TNM. Iya, kata teman-teman size katanya. Size, ya. Aduh, sorry. Iya, Mungkin saya harus cek hormon tiroid juga nih. Jadi kurang konsen. aduh, Ya, nggak apa-apa. jangan-jangan dok. Nah, Ya, ini saya kebanyakan bedanya jago. sama, oh, bedanya Bedanya sama sama TNM. TNM itu. Itu Oh bisa iya, prognosis high risk atau low risk juga nggak dok? bisa. Ya, gini loh, TNM itu ditentukan biasanya sebelum operasi. Ya, Oh, sebelum operasi. TNM itu tumor, nodal, sama M-nya metastasis. Ukuran tumornya Hmm. bagaimana, kondisi tumornya bagaimana, kelenjar getah beningnya bagaimana, metastasis jauhnya bagaimana, penyebaran di organ lain bagaimana. Ini biasanya dokter Hmm. bedah menilai sebelum operasi. Ya, nanti itu bisa ditentukan stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1, 2 itu stadium awal, stadium 3, 4 itu stadium lanjut. Ya, itu bisa bisa juga Hmm. dipakai sebagai prognostik. Nah, tapi untuk yang setelah operasi itu berbeda lagi evaluasi resikonya. Ya pakai itu yang tadi AMES itu, AMES. AMES. Nah, itu nanti yang Hmm. menentukan apakah perlu ablasi atau tidak gitu. Kalau Oh yang TNM gitu. itu tadi perlu operasi atau tidak gitu kan? Mm-mm. Iya, Oh kira-kira gitu. gitu. Bagus juga berarti. Deteksi kanker tiroid gitu. Iya, Alah, ada lagi alah, Nisa? putus-putus. Sudah Hmm? dok, kasihan dokter terlalu lama. Nah, Nggak apa-apa. Saya sambil, sih, saya besok alhamdulillah cuti masih ya tapi mau pulang ke Jakarta habis zuhur rencana. gitu. Mm-mm. Oh, berarti Jadi nggak sekarang apa-apa lagi kalau liburan mau ya lanjut. dok? Kenapa? Lagi liburan ya dok? Iya. eh ini kan orang tua saya saya ungsikan ke Ciwidey ini kan karena tempatnya sepi kan. Jadi ya mau nggak mau sebulan sekali atau 2 bulan 2 minggu sekali saya nengok lah. Karena nih Oh gitu. benar-benar di atas gunung nih saya tahu lah ya Ciwidey di mana ya. Dingin tempatnya, Iya dok. jauh dari mana-mana. Jadi suplai makanan segala macam ya nungguin saya datang. Oh gitu. Ya, Ini ya, gara-gara COVID eh, juga sih. diungs iya diungsikan karena COVID ya dok? Kan di sana nggak gitu tinggi ya. Apa? Iya, kalau Apa? di Jakarta kan rame banget orang Mm-mm. ya inilah tahu sendirilah. Kalau di sini kan sepi, ya senang-senang aja nih mereka di sini bercocok tanam. Iya Anak-anak saya juga senang betul. kalau ke sini mancing ikan segala macam. Ya refreshing. Baik dok. Nah terakhir nih dok, ini kan buku karangan dokter Rian. Oh iya, Bisa dijelasin nggak dok? Ini kurang lebih isinya apa aja dan kurang tentang isi dokter ini loh dok sekilas. nggak bisa Nisa. Ini bukan buku karangan saya. Kebetulan saya sama Dokter Ivana, Dokter Feby yang
menyusun, yang menulis. Tapi itu isinya sebenarnya pertanyaan dari teman-teman Pita Tosca. Jadi itu buku Pita Tosca, bukan buku saya. Tapi Ya itu dokter Ian yang jawab. itu isinya pertanyaan pasien-pasien saya sama teman-teman, kita rangkum yang paling sering ditanya, terus kita bikin buku. Itu. Ya, itu semua tentang apa itu radioterapi ablasi, mulai dari yang untuk hipertiroid maupun untuk kanker tiroid, ya. Sama ada beberapa artikel juga tentang tadi yang rekombinan human TSH, tentang PET scan, Hmm. tentang lenvatinib. Nah, itu ada juga di situ. Wah, Lumayan lengkap tuh banget kalau kayaknya di sini. pasien saya kalau mau ablasi, saya kasih souvenirnya itu biar nggak bosen Souvenirnya. di ruang isolasi. Iya, biar nggak Sambil bosen. baca-baca ya, Dok. Sambil baca-baca, nambah ilmu ya, nambah Iya, Dok. wawasan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya di Vita Tosca. Iya, Dok. Nah, buat teman-teman nih yang mau pesan buku ini, bisa pesan ke Mbak Putri, ke Pita Tosca lewat Mbak Putri di WhatsApp 0852 4291 7182. Nanti saya komen ya. Nah, gini dok, sambil ngerangkum ya dok. Sebentar, Ya, ketik dulu. Keburu lupa. Maklum hipotiroid suka lupa. kamu sehat ya, Nisa ya. Saya lihat kamu aktif Alhamdulillah sepeda. sehat dok. Iya, Iya dok, lagi jauh punya hobi banget baru. sepedanya. Iya, ya nggak apa-apa. Cuman jangan sendirian, harus ada temennya. Sekarang kan ramai tuh yang sepeda-sepeda itu di Kan Jakarta. jaga jarak dok. Ya, enggak itu loh Kan jaga begal-begal sepeda. jarak. Begal sepeda itu loh, Enggak. hati-hati. Jangan jangan Oh, sendirian. Di Jakarta lagi ya rame berarti. begal sepeda. Oh gitu. Iya Saya sih nggak tahu dok. di Bandung. Mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan. Nah gini, buat ngerangkum, dok, saya rangkum dulu ya dok, Iya, pembicaraan Bang. kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang dari tadi menyimak, jadi terapi ablasi atau terapi nuklir itu terapi yang aman dan efektif untuk pasien kanker tiroid dan pasien hipertiroid. Buat teman-teman yang sekarang sedang dalam terapi ablasi, dalam apa? Dalam apa sih ya Allah belibet. Dalam menunggu untuk terapi ablasi, semoga dilancarkan. Jadi jangan takut dengan nuklir ya dok ya. Banyak yang masih nuklir fobia ternyata. Iya, pokoknya dokternya Gitu. nggak ada yang bawa bom nuklir, nggak ada yang nembak Hmm, bom nuklir. Dokternya semua baik-baik, semuanya ramah-ramah, jadi nggak usah takut. Ya, nuklir cuma namanya aja. Obatnya mah cuma kapsul atau cairan ya. Jadi cuman kayak minum obat biasa, nggak baik, gimana-gimana. Aman lah iya, pokoknya. baik dokter. Nah gini buat teman-teman yang saat ini sedang merencanakan untuk terapi nuklir atau terapi ablasi di Indonesia, bisa diakses di rumah sakit tipe A biasanya ya dok ya. Rumah sakit Tuh. rujukan daerah yang punya fasilitas kedokteran nuklir. Saat ini masih ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Samarinda ya yang bisa untuk ablasi kanker yang dosis besar ya dok. Iya, sama Jogja juga bisa kayaknya, udah bisa. Kalau nggak salah ya, Jogja sama iya, dokter ini. Ya, iya. Jogja iya benar Jogja bisa untuk kanker dan kabarnya baru mau diresmikan yang baru mau dibangun yang di Makassar sama yang di Medan ya dok. iya. Kalau Medan sudah lama, tapi memang belum Oh Medan sudah bisa lama. ablasi ya, belum bisa ablasi dosis tinggi. Oh berarti sama kayak yang di Surabaya ya dok, masih dosis Iya, kecil. iya. Baik. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang mencari referensi rumah sakit, bisa dicari di kota-kota tersebut: Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Semarang, Samarinda. Ya, Jogja. Jakarta, Bandung, Semarang, Samarinda, Jogja di rumah sakit rujukan daerah. Biasanya sih rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta juga ada.
biasanya nih ya untuk terapi nuklir itu biayanya lumayan. Jadi lebih baik di cover, udah di cover BPJS kalau untuk terapi nuklir. Asalkan rujukannya jelas dan di rumah sakit pemerintah gitu. Nah dok, ada penutup, kata-kata penutup dari dokter untuk teman-teman Vita Tosca. Ya, saya mau bilang terima kasih sekali lagi buat Vita Tosca, masih tetap semangat buat talk show-nya nih ya. Ini acara apa, dekat ya? Ini live Dekat chat. bukan? Live chat ya? Live chat. Kapan mau Iya. bikin dekat? Kayaknya masih jauh ya, dekat. Masih jauh dok, soalnya pandeminya nggak tahu kapan Iya, selesainya dok. iya, saya Kita saya juga senang udah banget kangen kalau. banget. Iya, makanya saya juga kangen silaturahmi sama Vita Tosca. Saya berharap mudah-mudahan pandemik tetap bukan tetap pandemik segera berakhir sehingga kita bisa silaturahmi secara offline dan teman-teman semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemik ini dengan baik dan mohon maaf kalau saya ada yang kurang dalam acara ini dan nggak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Nanti mungkin bisa japri atau di grup. Saya terbuka, WA saya 24 jam, silakan kalau ada pertanyaan bisa di japri. Cuman ya mohon maaf kalau slow respon, saya akan jawab kalau saya lagi senggang gitu ya. Terus ya good job lah. Anissa, nanti berikutnya kamu lagi aja jadi ininya, pembawa acaranya. Aduh dok, Ya, aku pokoknya nervous banget hari ini dok. intinya tetap semangat, stay safe, stay healthy. Terus udah itu aja sih. Ya, Baik dokter, terima kasih banyak atas partisipasinya hari sama-sama. ini. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Uh, Semoga Nisa juga dan teman-teman kita ya, terus juga sehat. Ya, aman ya dok ya. Semoga nggak sampai terkena dari COVID ya dok. Semoga sehat selalu dan amin. teman-teman Vita Amin. Tosca juga semuanya juga sehat selalu. Teman-teman, Ya. dokter boleh minta tolong bikin logo Vita Tosca gini nggak dok? Gini ya? Gini kan? Iya, iya. Oke. Ini mau difoto apa Ya, gimana nih, Pak? nggak cuman gini doang dok. Nanti ada Mau screenshot? screenshot. Iya. Oh, gitu. Baik dokter, terima kasih banyak atas Ya, waktunya hari ini. Mohon sama-sama. maaf juga teman-teman. Ya, mohon Karena maaf tadi tadi, koneksinya sempat terganggu ya. iya koneksinya sempat terganggu. Mohon maaf sekali teman-teman. Iya. Terima kasih banyak Oke. dokter. Terima kasih Sama-sama, banyak Nisa. teman-teman. Yuk, semuanya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.